Sebuah map coklat tebal melayang keras dan mendarat dengan suara kasar di atas meja kaca ruang tamu yang sangat mewah. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan keluar memperlihatkan deretan tulisan dari surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani. Di lantai marmer yang terasa sangat dingin itu, Sarah menangis sejadi-jadinya sambil bersimpuh dan memeluk erat kaki suaminya. Dia terus memohon ampun dengan suara serak dan wajah yang berantakan karena air matanya merusak riasan wajah yang selalu dia banggakan. Ya Allah suamiku, tolong maafkan aku. Aku ini istrimu, Mas. Aku hilaf dan mohon jangan tinggalkan aku dalam keadaan seperti ini. Begitu tangis Sarah yang menggema memecah keheningan di seluruh ruangan besar tersebut. Namun Arya sang suami hanya bisa berdiri tegap dengan tatapan mata yang sangat dingin dan kosong tanpa ada sedikit pun rasa kasihan melihat wanita yang dulu sangat dia cintai dan dia puja itu kini mengemis layaknya gelandangan di bawah kakinya. Di sudut ruangan itu juga, ibu mertua dan kakak ipar Arya hanya bisa berdiri mematung dengan tubuh gemetar hebat dan wajah pucat pasi seolah aliran darah di tubuh mereka berhenti seketika. Mereka berdua yang biasanya selalu bersikap sombong, angkuh, dan bermulut tajam kini hanya bisa terdiam seribu bahasa melihat kenyataan pahit yang menghantam tepat di depan mata mereka. Arya menatap mereka satu persatu dengan sorot mata tajam lalu berkata dengan nada suara yang rendah namun sangat menusuk jantung. Dia menyuruh Sarah untuk segera menandatangani surat cerai itu sekarang juga karena mereka sendiri yang sudah membuangnya seperti sampah kemarin malam. Dan sekarang Arya menyuruh mereka untuk menikmati kemiskinan serta penderitaan yang sudah mereka ciptakan dari kesombongan mereka sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam cerita penuh emosi tentang bagaimana kesombongan dan kejahatan sebuah keluarga dibalas dengan tuntas tanpa sisa, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe pada channel Cerita di Balik Luka. Dukungan dari kalian semua sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata kehidupan yang penuh intrik dan pelajaran berharga untuk kita semua. Mari kita mulai ceritanya dan persiapkan diri kalian untuk ikut merasakan penderitaan sekaligus kepuasan di akhir cerita. Kehidupan Arya sebenarnya bisa dibilang sangat sempurna di mata orang luar yang tidak tahu menahu tentang penderitaan batinnya selama ini. Arya adalah seorang pengusaha muda yang merintis bisnisnya dari bawah, hingga akhirnya sukses menjadi direktur utama di sebuah perusahaan properti yang sangat menguntungkan. Karena rasa cintanya yang begitu besar kepada istrinya yang bernama Sarah, Arya rela melakukan apa saja demi kebahagiaan wanita tersebut, termasuk menanggung seluruh biaya hidup dan gaya hidup mewah keluarga istrinya yang perlahan mulai menunjukkan sifat parasit mereka. Mereka semua tinggal di sebuah rumah mewah berlantai 3 di kawasan elit yang dibeli Arya dari hasil keringat dan kerja kerasnya siang dan malam tanpa kenal lelah. Di rumah besar itulah Arya tinggal bersama Sarah, ibu mertuanya yang bernama Ibu Ratna, dan juga kakak iparnya yang bernama Doni yang sampai detik ini tidak memiliki pekerjaan jelas selain menumpang hidup dan menghabiskan uang hasil jerih payah adik iparnya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Arya sudah harus bangun dan bersiap menghadapi kerasnya dunia bisnis demi memastikan saldo rekeningnya tetap bisa menutupi semua tagihan belanja keluarganya yang semakin hari semakin tidak masuk akal. Namun sayangnya semua pengorbanan dan kerja keras Arya tidak pernah mendapatkan sedikitpun apresiasi atau rasa terima kasih dari keluarga tersebut. Ibu Ratna adalah tipe mertua yang gila hormat dan sangat haus akan pengakuan sosial dari teman-teman arisannya. Hampir setiap hari kerjaannya hanya pergi ke salon kecantikan mahal, berbelanja tas kulit bermerek, dan memamerkan perhiasan emas serta berlian yang semuanya dibeli menggunakan kartu kredit milik Arya. Ibu Ratna seringkali menyombongkan diri di depan teman-temannya seolah-olah kekayaan itu adalah miliknya sendiri, dan jika Arya kebetulan sedang berada di rumah, ibu mertuanya itu tidak jarang menyuruh-nyuruh Arya layaknya seorang pembantu rumah tangga, menyuruhnya memindahkan barang berat atau mengambilkan sesuatu dengan nada merendahkan. Di sisi lain, kakak ipar Arya yang bernama Doni adalah gambaran nyata dari seorang pria pemalas yang tidak tahu diri dan penuh dengan kesombongan kosong. Doni selalu bangun siang hari dan langsung meminta jatah uang saku harian kepada adiknya dengan alasan sedang mencari modal usaha. Padahal uang itu selalu habis digunakan untuk mabuk-mabukan dan mentraktir teman-temannya demi mendapatkan pengakuan palsu. Tidak hanya itu saja, Doni seringkali tanpa izin memakai mobil sport mahal milik Arya untuk menjemput wanita-wanita di luar sana, dan jika Arya menegurnya dengan halus agar lebih berhati-hati membawa mobil, Doni justru marah besar dan mengadu kepada ibunya yang tentu saja akan langsung membela Doni habis-habisan sambil menyudutkan Arya. Puncak dari semua rasa sakit hati Arya sebenarnya bukan terletak pada kelakuan ibu mertua atau kakak iparnya,
melainkan pada perubahan sikap Sarah yang semakin hari semakin menjadi-jadi dan selalu memihak keluarganya secara membabi buta. Dulu saat mereka masih pacaran dan Arya belum sesukses sekarang, Sarah adalah sosok wanita yang sangat lembut, pengertian, dan selalu mendukung setiap langkah Arya dengan penuh kasih sayang. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah uang di rekening Arya, sifat asli Sarah mulai terlihat jelas bagaikan topeng yang perlahan retak dan hancur berantakan. Sarah berubah menjadi wanita yang gila harta, sangat perhitungan, dan tidak memiliki empati sama sekali terhadap rasa lelah suaminya yang sudah banting tulang demi menghidupi mereka semua. Setiap kali Arya pulang kerja larut malam dengan tubuh yang hancur karena beban pikiran dan kelelahan fisik, Sarah tidak pernah menyambutnya dengan senyuman atau sekadar segelas air putih hangat untuk melepas dahaga. Sarah justru sering menyambut Arya dengan rentetan keluhan tentang uang saku ibunya yang dirasa kurang, atau rengekan minta dibelikan mobil baru untuk kakaknya agar kakaknya tidak perlu meminjam mobil Arya lagi. Jika Arya menolak atau mencoba memberikan pengertian bahwa pengeluaran mereka bulan ini sudah terlalu membengkak, Sarah akan langsung marah besar, menangis histeris, dan menuduh Arya sebagai suami yang pelit dan tidak tahu cara membahagiakan istri. Suatu malam yang dingin ketika hujan turun sangat deras membasahi jalanan kota, Arya pulang ke rumah dalam keadaan tubuh yang menggigil hebat karena dia baru saja menembus hujan lebat setelah mobilnya mengalami masalah mesin di jalan tol. Kepalanya terasa sangat pusing seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum, dan pandangannya mulai berkunang-kunang karena dia lupa makan siang akibat jadwal rapat yang sangat padat. Ketika dia melangkah masuk ke dalam rumah mewahnya dengan langkah gontai, dia melihat Sarah dan ibu mertuanya sedang duduk santai di ruang keluarga sambil tertawa lepas melihat katalog perhiasan terbaru di layar komputer jinjing mereka. Arya dengan suara parau dan tubuh gemetar memanggil istrinya. Dia meminta tolong dengan sangat sopan agar Sarah mau mengambilkan handuk kering dan membuatkannya teh hangat karena dia merasa sangat tidak enak badan dan takut jatuh pingsan. Namun sungguh di luar dugaan, Sarah hanya menoleh sekilas dengan tatapan terganggu. Lalu dengan nada ketus dia menyuruh Arya untuk mengambil sendiri handuknya di kamar mandi karena dia sedang sibuk memilih kalung emas untuk acara pernikahan temannya minggu depan. Ibu mertuanya bahkan ikut menimpali dengan nada sinis bahwa laki-laki itu tidak boleh manja dan harus kuat, karena tugas laki-laki memang mencari uang sampai mati untuk kesenangan keluarganya. Mendengar kata-kata kejam itu keluar dari mulut orang-orang yang sangat dia perjuangkan hidupnya, hati Arya hancur berkeping-keping layaknya gelas kaca yang dibanting keras ke lantai batu. Malam itu Arya tidur sendirian di kamar tamu karena Sarah melarangnya masuk ke kamar utama dengan alasan takut tertular penyakit yang akan mengganggu jadwal perawatannya besok pagi. Di dalam kesunyian malam yang mencekam itu, Arya menangis dalam diam meratapi nasibnya yang begitu menyedihkan, merasa bahwa dirinya di rumah megah ini tidak lebih dari sekadar mesin pencetak uang tak bernyawa yang hanya dimanfaatkan lalu dibuang jika sudah rusak. Di atas sajadah yang basah oleh air matanya, Arya menengadahkan tangan dan memohon dengan segenap hatinya. Dia berdoa, "Ya Allah, hamba mohon kepadamu tunjukkanlah kepadaku wajah asli dari keluargaku ini. Berikanlah hamba petunjuk untuk melihat apakah masih ada sedikit saja ketulusan di hati mereka untukku. Ataukah aku memang harus melepaskan ikatan beracun ini selamanya?" Keesokan harinya ketika matahari mulai bersinar menyinari kamarnya, Arya terbangun dengan sebuah tekad yang sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dia sadar bahwa dia tidak bisa terus-terusan hidup dalam ilusi kebahagiaan palsu ini, dan dia harus segera menguji seberapa jauh batas keserakahan dan kemunafikan keluarga istrinya tersebut. Arya pun mengambil telepon genggamnya dan segera menghubungi asisten pribadinya yang paling setia untuk merencanakan sebuah sandiwara besar-besaran. Sebuah skenario kebangkrutan yang sangat rapi dan sempurna yang akan mengubah hidup keluarga sombong itu dalam waktu 24 jam ke depan. Arya duduk diam di kursi kebesarannya di dalam ruang direktur utama yang sangat luas dan mewah, memandang sekeliling ruangan yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangan kerasnya menaklukkan dunia bisnis properti ibu kota. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana dia akan mengeksekusi rencana besar yang sudah dia susun dengan sangat teliti bersama asisten pribadinya yang paling setia bernama Budi. Arya meminta Budi untuk segera menyiapkan segala macam dokumen kepalsuan tentang penyitaan aset-aset perusahaannya. Dan yang paling penting adalah memblokir sementara semua akses kartu kredit yang selama ini digunakan oleh istri dan mertuanya untuk berfoya-foya tanpa henti. Budi yang sudah tahu betul bagaimana kelakuan buruk keluarga Sarah tentu saja sangat mendukung rencana nekat bosnya itu. Dan dia segera mengurus semuanya dengan sangat cepat dan rapi tanpa meninggalkan jejak kecurigaan sedikit pun.
Arya kemudian melepaskan jas mahalnya yang dijahit khusus oleh desainer ternama, mengacak-acak rambutnya yang biasa tersisir rapi dengan pomade mahal, dan melonggarkan ikatan dasinya agar penampilannya terlihat sangat berantakan dan menyedihkan di mata orang yang melihatnya. Dia bahkan sengaja memercikan sedikit air mineral ke wajah dan kemejanya agar terlihat persis seperti keringat dingin dari seseorang yang sedang panik, tertekan, dan putus asa karena baru saja kehilangan seluruh harta kekayaannya. Setelah memastikan penampilannya di depan cermin sudah terlihat seperti orang yang hancur lebur terkena badai masalah yang sangat besar, Arya melangkah keluar dari gedung kantornya dengan langkah gontai dan memutuskan untuk pulang menggunakan taksi biasa. Dia sengaja meninggalkan mobil mewahnya di parkiran ruang bawah tanah kantor untuk menambah kesan bahwa hartanya benar-benar sudah ludes tidak tersisa dan disita semuanya. Di dalam taksi yang melaju lambat menembus kemacetan jalanan ibu kota yang sedang padat-padatnya, jantung Arya berdebar sangat kencang karena dia benar-benar merasa takut sekaligus cemas melihat kenyataan pahit macam apa yang mungkin akan segera dia hadapi setibanya di rumah tangganya nanti. Dia terus berdoa di dalam hati meminta kekuatan dan ketegaran kepada Allah, agar hatinya disiapkan untuk menghadapi apapun reaksi dari wanita yang selama ini paling dia cintai dengan tulus itu. Setibanya di depan gerbang besi rumah mewahnya yang menjulang tinggi bagaikan istana, Arya membayar taksi dengan sisa uang tunai yang ada di dompet kulitnya lalu berjalan gontai menyeret kakinya memasuki halaman rumah yang sangat luas tersebut. Pemandangan pertama yang menyambut kedatangannya adalah mobil sport keluaran terbaru yang dibeli lunas dari uang hasil keringatnya terparkir sembarangan di garasi dengan kondisi kotor. Tanda yang sangat jelas bahwa kakak iparnya yang pemalas itu baru saja bangun tidur dan mungkin sedang bersiap untuk keluyuran mencari hiburan malam lagi hari ini. Saat Arya mendorong pelan pintu utama rumahnya yang terbuat dari kayu jati berukir mahal itu, hawa dingin dari pendingin ruangan sentral langsung menerpa wajahnya yang sudah dia buat-buat agar terlihat semakin kuyu dan tidak bertenaga. Di ruang keluarga yang sangat luas dan diterangi oleh cahaya lampu kristal berkilauan dari atas langit-langit, dia melihat pemandangan yang sudah sangat biasa dia lihat setiap harinya namun kali ini, entah mengapa terasa begitu menyayat hatinya. Istrinya Sarah sedang asyik rebahan sambil dipijat lembut oleh seorang terapis panggilan bertarif mahal sambil melakukan perawatan kuku tangan dengan sangat santai dan menikmati alunan musik instrumental. Sementara itu ibu mertuanya yang bernama Nyonya Ratna sedang duduk bersandar nyaman di sofa empuk sambil menikmati secangkir teh kamomil hangat dan menonton acara gosip para artis di televisi layar datar berukuran raksasa yang menempel di dinding. Tidak jauh dari posisi mereka berdua, Doni kakak iparnya sedang tiduran santai di atas karpet bulu tebal impor sambil berteriak-teriak kesenangan bermain permainan daring di telepon selulernya yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Suasana di dalam rumah itu benar-benar terlihat begitu damai, nyaman, dan penuh dengan kemewahan yang tiada tara. Sebuah istana kemewahan yang dibangun sepenuhnya dari darah keringat dan air mata Arya selama bertahun-tahun. Namun sungguh ironis karena tidak ada satupun dari ketiga orang itu yang menyadari atau peduli dengan kedatangan pria yang menjadi tiang penyangga utama kehidupan mewah mereka tersebut. Arya menarik napas panjang dan dalam lalu menghembuskannya perlahan untuk mengumpulkan segenap keberaniannya yang tersisa. Sebelum akhirnya dia melangkah maju ke tengah ruang keluarga dengan langkah kaki yang sengaja diseret-seret agar terdengar putus asa. Dia sengaja melepaskan pegangan tangannya dari tas kerjanya dan menjatuhkan tas itu ke lantai marmer dengan suara bantingan yang cukup keras, yang seketika membuat Sarah, Nyonya Ratna, dan Doni serentak menoleh ke arahnya dengan tatapan kaget sekaligus kesal karena waktu santai mereka baru saja terganggu oleh suara berisik tersebut. Arya membiarkan tubuhnya merosot jatuh ke lantai secara perlahan dalam posisi berlutut seperti orang lemas kehabisan tenaga. Menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil memegang wajahnya dengan kedua telapak tangannya seolah-olah dia sedang menangis menahan beban utang yang sangat berat. Sarah yang melihat suaminya datang berpenampilan sangat kotor, berantakan, dan jauh dari kata rapi bukannya langsung menghampiri untuk bertanya dengan penuh kasih sayang layaknya seorang istri yang berbakti. Dia justru hanya menegur suaminya dari kejauhan dengan nada suara tinggi menyuruh Arya jangan mengotori karpet bulu mahal miliknya yang baru saja dibeli secara khusus dari luar negeri. Mendengar ucapan yang sangat dingin dan tidak berperasaan dari bibir istrinya itu, Arya perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang sengaja dibuat sangat memelas dan menyedihkan, menatap langsung ke dalam mata istrinya sejenak lalu beralih menatap ibu mertua dan kakak iparnya secara bergantian untuk melihat raut wajah mereka. Dengan suara yang sengaja dibuat bergetar dan serak parau seolah sedang menahan tangis yang sebentar lagi akan pecah berantakan, Arya akhirnya menjatuhkan bom waktu kebohongan yang sudah dia persiapkan sedari tadi di kantornya.
Arya mengatakan dengan nada bergetar bahwa perusahaannya baru saja hancur lebur sore ini juga karena dia telah ditipu mentah-mentah oleh rekan bisnis kepercayaannya yang sangat licik membawa kabur seluruh dana investasi perusahaan dan juga aset klien ke luar negeri tanpa sisa sedikit pun. Arya melanjutkan kebohongannya dengan sangat meyakinkan bahwa perusahaan kini harus menanggung beban utang puluhan miliar rupiah kepada beberapa pihak bank besar. Dan mulai besok pagi semua aset berharga miliknya yang tersisa termasuk rumah mewah ini, semua mobil yang ada di garasi, dan seluruh saldo tabungan di bank akan disita secara paksa oleh pihak berwajib untuk melunasi kerugian utang-utang tersebut. Arya mengakhiri kalimat panjangnya itu dengan tatapan penuh harap dan memelas ke arah Sarah. Dia meminta tolong kepada istrinya itu untuk tetap bersamanya, memintanya untuk sabar dan berjanji akan memulai hidup baru dari titik nol lagi seperti saat mereka pertama kali menjalin hubungan asmara di masa lalu. Keheningan yang sangat panjang, mematikan, dan mencekam seketika menyelimuti seluruh penjuru ruang keluarga yang luas tersebut. Seolah-olah jarum jam berhenti berdetak selama beberapa menit penuh akibat keterkejutan mereka yang luar biasa. Terapis pijat yang sejak tadi sedang melayani Sarah langsung menghentikan pekerjaannya seketika karena merasa suasana di ruangan itu berubah drastis menjadi sangat tegang dan canggung. Terapis itu lalu buru-buru membereskan peralatannya ke dalam tas dan meminta izin pamit undur diri lewat pintu belakang dengan langkah tergesa-gesa seolah takut tertular nasib buruk. Begitu terapis luar itu pergi meninggalkan ruangan, reaksi pertama justru meledak dari arah ibu mertuanya yaitu Nyonya Ratna yang tiba-tiba bangkit berdiri dari sofa mewahnya dengan wajah merah padam karena menahan amarah dan kekecewaan yang sangat luar biasa hebatnya. Cangkir teh mahal bercorak bunga yang sedari tadi dipegangnya erat-erat dibanting begitu saja ke atas meja kaca dengan tenaga penuh, hingga teh hangatnya tumpah berceceran merusak tatanan majalah mode kesayangannya yang terletak di sana. Nyonya Ratna berjalan sangat cepat menghampiri posisi Arya lalu dengan suara melengking tajam dan penuh kebencian dia berteriak memaki-maki wajah Arya tanpa ada rasa ampun atau belas kasihan sedikit pun. Dia bertanya dengan nada yang sangat merendahkan martabat apakah sekarang Arya sudah berubah menjadi gembel jalanan miskin yang tidak berguna sama sekali. Dan dia berteriak panik memikirkan bagaimana nasib masa depan keluarganya jika Arya sudah tidak punya uang sepeser pun untuk membiayai gaya hidup mewah mereka setiap bulannya. Nyonya Ratna sama sekali tidak menanyakan sedikit pun tentang bagaimana kondisi mental anak menantunya yang sedang tertimpa musibah itu. Dia tidak bertanya apakah Arya sedang lapar dan sudah makan atau belum. Dan dia sama sekali tidak memberikan kata-kata penghiburan penyemangat layaknya peran seorang ibu kepada anaknya yang sedang kesusahan. Dia justru sibuk egois meratapi nasibnya sendiri yang membayangkan bahwa sebentar lagi dia tidak akan bisa ikut memamerkan arisan berlian bersama teman-teman sosialita kayanya. Dan mengutuk Arya sebagai laki-laki bodoh yang tidak becus menjaga kelancaran bisnis dan harta kekayaannya hingga bisa tertipu oleh orang lain dengan cara yang sangat memalukan. Kata-kata kasar, kotor, dan penuh hinaan yang keluar tiada henti dari mulut wanita tua itu benar-benar terasa sangat tajam seperti belati beracun yang terus-menerus mengiris-ngiris hati Arya tanpa ampun. Sementara itu Sarah yang semenjak tadi hanya bisa duduk mematung kaku di kursinya perlahan-lahan mulai bangkit berdiri dan berjalan lambat mendekati suaminya yang masih setia bersimpuh memelas di atas lantai yang dingin. Arya menengadah menatap mata istrinya dengan penuh binar harapan di hatinya. Sangat berharap masih ada secercah rasa iba, rasa kesetiaan, dan cinta kasih dari wanita yang sudah resmi dinikahinya selama 5 tahun perjalanan pernikahan mereka tersebut. Namun sayangnya harapan kecil itu harus hancur berkeping-keping saat dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa sorot mata Sarah kini telah berubah total menjadi sorot mata yang penuh dengan kebencian, kekecewaan mendalam, dan rasa jijik yang sangat terlihat jelas di wajahnya. Sarah sama sekali tidak mengulurkan tangannya barang sedikit pun untuk membantu suaminya itu bangkit berdiri dari lantai, atau memeluknya erat untuk menenangkan perasaan suaminya yang sedang hancur lebur dihempas musibah ini. Sarah justru berdiri tegak bersedekap dada sambil menatap tajam tubuh Arya dari ujung rambut di kepala hingga ke ujung jari kaki seolah-olah dia sedang melihat keberadaan setumpuk sampah busuk yang sangat menjijikan menempel di dalam rumah mewahnya sendiri. Dengan nada suara yang sangat dingin menusuk tulang dan wajah tanpa ekspresi sedih sedikit pun, Sarah mengatakan dengan sangat lantang bahwa dia tidak pernah punya mimpi sedetik pun untuk hidup susah dan menderita menjadi orang miskin. Apalagi kalau dia harus membuang waktunya untuk memulai semuanya dari nol lagi menemani laki-laki gagal. Karena menurutnya dia mau menikah dengan Arya justru hanya untuk menikmati jaminan kemewahan dan masa depan yang cerah tanpa perlu bekerja keras. Sarah dengan nada angkuh dan sangat tegas menolak mentah-mentah permintaan tolong Arya untuk berjuang bersama-sama melewati badai ini.
Dia secara terang-terangan dan tanpa rasa malu mengatakan bahwa tubuh cantiknya ini terlalu berharga untuk diajak menderita kepanasan tinggal di dalam rumah kontrakan kecil yang sempit, dan harus makan makanan murah di warung pinggir jalan yang berdebu. Setiap patah kata menyakitkan yang keluar dari mulut manis Sarah hari itu bagaikan pukulan godam besi yang menghancurkan sisa-sisa pondasi rasa cinta Arya hingga benar-benar rata dengan tanah tidak bersisa. Menyadarkan Arya sepenuhnya bahwa selama 5 tahun ini istrinya tersebut tidak pernah satu kali pun mencintai dirinya dengan tulus sebagai seorang pendamping hidup, melainkan istrinya hanya mencintai setiap lembar uang dan fasilitas kemewahan yang bisa terus-menerus Arya berikan kepadanya. Tanpa henti. Seolah-olah rentetan penderitaan mental yang diterima Arya belum cukup di malam itu, Doni sang kakak ipar benalu yang sedari tadi asyik tiduran bermain telepon seluler kini ikut-ikutan bangkit dan menyerang Arya tanpa memiliki rasa berterima kasih atau rasa bersalah sedikit pun di hatinya. Doni melempar telepon selulernya begitu saja ke atas sofa yang empuk lalu berjalan angkuh menghampiri tubuh Arya sambil berkacak pinggang menantang layaknya seorang bos besar yang sedang memarahi bawahan rendahan yang berbuat kesalahan fatal. Doni dengan suara lantang langsung mencecar Arya dengan berbagai macam pertanyaan yang sangat egois tentang bagaimana nasib mobil sport luar negeri yang selalu biasa dia gunakan untuk ajang pamer mencari perempuan setiap malam. Dan dia juga mendesak bertanya bagaimana nasib jatah uang saku bulanannya yang jumlahnya sangat besar yang selalu Arya transfer tepat waktu tanpa terlambat di awal bulan. Saat Arya menjawab pertanyaannya dengan suara lirih dan wajah menunduk bahwa mobil itu juga akan segera ditarik oleh pihak ban besok pagi-pagi sekali dan dipastikan tidak akan ada lagi aliran uang saku bulanan speser pun untuk siapapun yang ada di rumah ini. Doni seketika langsung memuntahkan umpatan-umpatan kotor yang sangat kasar dan dia bahkan menendang kuat tas kerja Arya yang tergeletak di lantai marmer, hingga tas itu terlempar jauh membentur dinding di sudut ruangan. Doni tanpa henti memaki-maki adiknya itu di depan wajahnya langsung dengan sebutan manusia pembawa sial dan pria miskin tidak berguna yang datang ke kehidupan mereka, hanya untuk menghancurkan kesenangan dan ketenangan keluarga ibunya saja. Dia sama sekali tidak merasa perlu berutang budi atau mengucapkan rasa syukur atas semua fasilitas kemewahan kelas, atas yang sudah bebas dia nikmati secara gratis selama bertahun-tahun hanya karena dia menumpang hidup dari hasil keringat dan kerja keras adik iparnya tersebut. Doni justru memutarbalikkan fakta dengan menyalahkan Arya sepenuhnya atas terjadinya musibah fiktif kebangkrutan ini dan dia bahkan berani mengancam dengan mata melotot akan memukuli Arya habis-habisan jika besok pagi pihak bank benar-benar berani datang menginjakan kaki untuk menyita kunci mobil sport kesayangannya itu. Melihat semua tingkah laku Doni yang sangat luar biasa kurang ajar, arogan, dan sangat tidak tahu diri tersebut, kedua belah tangan Arya sebenarnya sudah mengepal sangat kuat menahan amarah di balik tubuhnya, karena di dalam hatinya ingin sekali dia melayangkan tinju keras meremukan wajah kakak iparnya yang sombong itu saat itu juga. Namun Arya harus menelan ludahnya sendiri dan berjuang sekuat tenaga menahan emosi liarnya demi bisa melanjutkan rencana sandiwara besar ini dengan mulus hingga mencapai titik darah penghabisan. Setelah mereka bertiga merasa puas melampiaskan segala macam amarah, makian, dan cacian hinaan mereka yang sangat kejam kepada Arya yang terdiam membisu. Ketiga orang tersebut perlahan-lahan melangkah menjauh membuang muka dan meninggalkan Arya sendirian merana di tengah ruang keluarga yang luas itu seolah-olah sosok Arya kini adalah makhluk pembawa wabah penyakit menular mematikan yang sangat najis dan harus segera dihindari sejauh mungkin. Nyonya Ratna menjadi orang pertama yang langsung berlari tergopoh-gopoh menuju kamar pribadinya dengan wajah sangat panik luar biasa untuk mengumpulkan semua perhiasan emas batangan dan barang-barang berharga miliknya yang lain. Lalu buru-buru menyembunyikannya ke dalam koper besar agar besok barang-barang kesayangannya itu tidak ikut disita dan diambil paksa oleh pihak bank yang menagih utang. Istrinya Sarah juga dengan cepat melakukan hal yang sama persis seperti ibunya. Dia setengah berlari bergegas menuju kamar utama di lantai atas dan dengan egoisnya langsung mengunci rapat pintunya dari dalam. Sibuk mengamankan deretan tas-tas merek luar negeri koleksi mewahnya yang harganya mencapai ratusan juta rupiah per satu buah tas itu. Tanpa mempedulikan nasib suaminya sedikit pun yang masih terduduk lemas meratapi nasib di lantai bawah sana sendirian. Kakak iparnya Doni juga tidak mau ketinggalan. Dia langsung berlari kencang keluar rumah menuju area garasi untuk memastikan keberadaan mobil sportnya. Otaknya yang licik mulai merencanakan niat jahat untuk segera menyembunyikan mobil mahal itu di garasi rumah temannya malam ini juga agar selamat, dan tidak bisa diambil oleh petugas bank penyita aset keesokan harinya.
Hanya dalam sekejap mata saja suasana di dalam rumah mewah yang biasanya tenang itu berubah drastis menjadi sangat kacau balau karena dipenuhi oleh kepanikan orang-orang serakah yang otaknya hanya memikirkan cara untuk menyelamatkan harta benda duniawi dan kepentingan perut mereka sendiri. Tidak ada satupun dari mereka bertiga yang memiliki hati nurani untuk berinisiatif mengambilkan walau hanya segelas air minum putih untuk Arya yang padahal semenjak tadi sore belum sempat memasukkan makanan atau minuman apapun ke dalam perutnya karena kelelahan bekerja seharian. Tidak ada satupun yang sudi duduk menemani Arya untuk sekadar menanyakan bagaimana rencana Arya selanjutnya untuk bertahan hidup mencari sesuap nasi atau berdiskusi mencari jalan keluar dari masalah utang piutang yang menjerat leher perusahaannya. Mereka semua terlalu sibuk bergerak menyelamatkan diri mereka sendiri dari ancaman kemiskinan dan secara tidak langsung perbuatan mereka itu telah mencoret nama Arya dari daftar keluarga mereka mulai detik itu juga secara permanen. Di tengah kesunyian ruang keluarga yang kini sudah kosong melompong ditinggalkan pergi oleh penghuninya yang gila harta itu, Arya perlahan-lahan memaksakan dirinya untuk bangkit berdiri dengan susah payah karena kedua lututnya terasa sangat lemas dan gemetar. Rasa lemas itu muncul bukan semata-mata karena kelelahan fisik, melainkan karena efek rasa sakit hati yang sangat mendalam dan menghancurkan dada akibat melihat kenyataan pahit yang terjadi tepat di depan kedua bola matanya sendiri. Meskipun saat ini hatinya terasa sangat hancur lebur berkeping-keping seperti disayat-sayat secara perlahan oleh ribuan pisau tajam yang tak kasat mata, namun ajaibnya di lubuk hatinya yang paling dalam ada secercah perasaan lega yang sangat aneh perlahan-lahan mulai muncul menyelimuti benaknya dan berhasil mengusir segala bentuk keraguan yang mengganjal selama ini. Doa tulusnya kepada Allah yang dia panjatkan sambil menangis tadi malam benar-benar langsung dijawab dengan sangat cepat, tegas, dan sangat nyata terang benderang tanpa ada satu hal pun yang ditutup-tutupi lagi. Topeng kemunafikan tebal yang selama ini dipakai dengan sangat rapi dan menawan oleh istri, ibu mertua, dan kakak iparnya akhirnya terlepas sepenuhnya di depan matanya sendiri, memperlihatkan rupa wajah asli iblis mereka yang selama ini tersembunyi yang sangat dipenuhi dengan keserakahan tiada tara, keegoisan tingkat tinggi, dan sifat materialistis rakus yang rupanya sudah mendarah daging menyatu dengan tulang sehingga tidak akan pernah bisa disembuhkan lagi dengan cara apapun. Arya melangkah pelan memungut tas kerjanya yang tadi sempat ditendang kasar oleh Doni, membersihkan debu-debu kotor yang menempel pada permukaan kulit tas tersebut dengan tangannya perlahan sambil tersenyum menyeringai sangat sinis, dingin, dan penuh dengan aura ancaman yang berbahaya. Air mata sedihnya yang tadi sempat menetes jatuh kini sudah mengering sempurna ditiup angin pendingin ruangan dan langsung berganti dengan tatapan sepasang mata yang sangat tajam menyala-nyala penuh dengan tekad membaja dan amarah dendam kesumat yang ditahannya kuat-kuat di dalam dada. Dia menyadari sepenuhnya bahwa setiap tetes air matanya terlalu berharga dan mahal untuk menangisi orang-orang berjiwa rendahan dan lintah darah tidak tahu diuntung seperti mereka bertiga. Malam ini barulah sebuah titik permulaan dari badai fiktif mengerikan yang memang sengaja dia ciptakan dari tangannya sendiri untuk menguji kesetiaan mereka. Dan karena mereka semua terbukti telah gagal total dalam melewati ujian kesetiaan paling dasar ini, maka Arya telah bersumpah atas nama dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah memberikan pintu ampunan sedikit pun kepada mereka bertiga ketika saatnya tiba nanti. Dia justru akan dengan sengaja membiarkan mereka masuk semakin dalam lagi menembus ke dalam perangkap jebakan kemiskinan ilusi yang dia buat ini, membiarkan mereka semua terus menunjukkan rentetan sifat paling jahat dan paling menjijikan yang mereka miliki dari dalam jiwa mereka. Sebelum akhirnya Arya akan menjatuhkan pukulan hukuman pembalasan terakhir yang pasti akan membuat mereka semua menangis meraung-raung memohon-mohon ampun hingga mencium tanah kotor yang ada di bawah telapak sepatunya. Sandiwara mengerikan ini kenyataannya baru saja dimulai satu babak, dan Arya menyadari bahwa dirinya sudah tidak sabar lagi ingin melihat seberapa jauh mereka bertiga akan tega menyiksa dirinya di sisa malam yang panjang dan dingin ini. Sebuah malam panjang yang akan menjadi titik balik yang pasti akan mengubah jalan hidup mereka semua menuju ke dalam neraka kehancuran finansial dan mental yang sudah mereka gali dengan tangan mereka sendiri. Arya berjalan tertatih-tatih menahan lapar menuju dapur rumahnya yang luas dan dihiasi peralatan memasak megah itu. Bermaksud sekadar mencari seteguk air dingin untuk membasahi kerongkongannya yang terasa sangat kering kerontang akibat menahan letupan emosi sejak kejadian memuakkan tadi. Saat tangannya yang gemetar perlahan menuangkan air es dingin dari dalam lemari es 2 pintu ke dalam gelas kacanya, pikirannya tanpa disengaja melayang kembali memutar memori masa lalunya saat dia dan Sarah pertama kali menikah dan masih harus hidup menumpang tinggal di sebuah rumah petak sewaan kecil yang atapnya selalu bocor setiap kali hujan turun deras melanda kota.
Arya mengingat jelas bahwa dulu Sarah adalah sosok wanita berhati bidadari yang akan selalu menjadi orang pertama yang berlari menyambutnya membawakan handuk kering dan membuatkannya secangkir teh hangat setiap kali Arya pulang kerja menembus hujan dalam keadaan basah kuyup kedinginan sehabis menjaga shift malam di toko kelontong milik orang lain. Dia masih ingat betul bagaimana dulu Sarah selalu tersenyum sangat manis menatap matanya di depan pintu rumah kontrakan mereka sambil mengatakan kalimat-kalimat penyemangat yang selalu menguatkan hatinya. Sarah selalu berkata bahwa berapapun jumlah uang rezeki yang bisa dibawa pulang oleh suaminya hari ini harus selalu disyukuri kepada Sang Pencipta, karena yang paling penting dari hidup ini adalah kesehatan dan kebersamaan mereka berdua dalam membangun keluarga yang utuh. Namun sekarang ketika dia merenungkan kembali semuanya, semua kenangan indah dan manis di masa sulit itu kini terasa seperti sebuah kebohongan besar yang sangat pahit yang sengaja diciptakan hanya untuk mengolok-olok kewarasan pikiran Arya. Seolah-olah wanita baik hati dan tulus di masa lalunya itu sudah lama mati membusuk dan kini raganya digantikan oleh sesosok iblis berwujud manusia serakah yang di kepalanya hanya bisa menyembah nominal uang dan tumpukan kekayaan duniawi semata. Perubahan nasib yang secara bertahap mengangkat derajat kehidupan mereka dari dasar jurang kemiskinan menuju ke atas puncak kesuksesan yang gemilang ini ternyata pada akhirnya tidak pernah membawa kebahagiaan sejati seperti yang dia angankan. Melainkan kekayaan itu hanya menjadi sebuah ujian hidup yang sangat berat yang sayangnya gagal dilewati oleh istrinya sendiri dengan cara yang sangat memalukan dan menyakitkan hati. Arya meremas erat gelas kaca di tangannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya terlihat memutih pucat. Dia berusaha keras menahan rasa sesak menyiksa di dadanya yang selalu kembali muncul mencekik lehernya setiap kali dia mengingat betapa sia-sianya semua pengorbanan darah dan air mata yang sudah dia curahkan dengan tulus selama kurun waktu 5 tahun pernikahan mereka yang penuh kepalsuan ini. Malam kelam itu semakin larut merangkak maju dan jam dinding antik raksasa yang berdiri di sudut ruangan berdentang keras menunjukkan bahwa waktu sudah memasuki pukul 11 malam. Namun anehnya suasana di dalam rumah mewah itu masih terasa sangat sibuk dan tegang dipenuhi oleh suara langkah-langkah kaki yang berlarian mondar-mandir dengan tergesa-gesa sibuk mengemasi berbagai macam barang-barang berharga ke dalam koper. Arya hanya bisa berdiri diam di sudut dapurnya yang gelap sambil mengawasi dengan teliti setiap pergerakan anggota keluarganya itu dari kejauhan melalui pantulan bayangan pada cermin kristal besar yang terpasang menghiasi dinding ruang makan. Dari pantulan cermin itu dia bisa melihat dengan jelas sosok ibu mertuanya yang sedang sangat sibuk menelepon teman-teman arisan sosialitanya satu persatu dengan suara berbisik-bisik untuk meminjam uang berjumlah besar dengan berbagai macam alasan kebohongan sedang ada keperluan mendadak. Karena Nyonya Ratna jelas-jelas tidak mau sedikit pun kehilangan muka dan harga dirinya di depan teman-temannya jika besok aset-aset rumah mewah ini benar-benar disita secara memalukan di depan mata para tetangga elit mereka. Di sudut lain Arya juga memergoki dengan mata kepalanya sendiri bahwa Doni tampak sedang mengendap-endap keluar dari pintu samping rumah sambil memanggul sebuah tas ransel berukuran sangat besar yang entah berisi barang apa di dalamnya. Namun hati kecil Arya sangat yakin bahwa di dalam ransel besar itu pasti berisi barang-barang elektronik mahal milik Arya yang sengaja pencuri pengecut itu bawa kabur malam ini juga sebelum pihak bank datang menyita semuanya besok pagi. Dan dari semua pengkhianatan kotor yang terjadi di depan matanya malam ini, hal yang paling menusuk dan menyakitkan hatinya adalah saat sayup-sayup telinga Arya samar-samar menangkap suara tawa kecil istrinya yang terdengar sangat riang gembira dari balik celah pintu kamar utama yang terkunci sangat rapat dari dalam. Sarah sepertinya sedang asyik menelepon berbalas pesan mesra dengan seseorang pria-pria hidung belang yang entah siapa di luar sana, bermesraan tepat di tengah situasi yang seharusnya penuh duka dan keprihatinan atas nasib suaminya ini. Semua rentetan tindakan menjijikan, kotor, dan tidak bermoral yang dengan sadar dilakukan oleh ketiga orang tersebut terus terekam sangat jelas layaknya kaset video di dalam ingatan kepala Arya. Menumpuk menekan jiwanya menjadi sebuah gunung dendam membara yang sudah pasti siap untuk dia ledakan guna menghancurkan kehidupan mereka. Hingga berkeping-keping kapan saja dia merasa sudah tiba waktunya yang tepat. Dengan langkah gontai yang sangat lelah dan kehabisan tenaga Arya perlahan membawa tubuhnya keluar dari dapur menuju ke ruang tamu yang gelap gulita. Berniat merebahkan tubuhnya yang pegal-pegal sejenak di atas karpet lantai di sana, karena dia sudah tahu pasti di dalam hatinya bahwa istrinya yang egois itu tidak akan pernah sudi membukakan pintu kamar utama yang empuk untuk seorang pria yang kini hanya dianggapnya sebagai gembel miskin pesakitan yang tidak memiliki masa depan lagi. Di atas karpet bulu yang kini mulai terasa semakin dingin menusuk tulang itu, Arya perlahan-lahan memejamkan kedua matanya yang perih sambil diam-diam menunggu cahaya fajar menyingsing di ufuk timur.
Bersiap secara mental untuk menghadapi rentetan siksaan batin dan perlakuan kasar yang jauh lebih menyakitkan yang sudah pasti akan segera diberikan tanpa ampun oleh keluarga iblis itu kepadanya keesokan harinya. Malam semakin larut dan udara dingin dari luar mulai menembus masuk melalui celah-celah jendela kaca rumah mewah tersebut. Perut Arya tiba-tiba berbunyi sangat keras dan melilit menyakitkan karena sejak siang tadi dia belum memasukkan satu butir nasi pun ke dalam mulutnya. Akibat terlalu sibuk mengurus pekerjaan dan mempersiapkan sandiwara kebangkrutan ini. Rasa lapar yang sangat menyiksa itu akhirnya memaksa Arya untuk bangkit berdiri dari sudut ruangan yang gelap dan melangkah pelan tertatih-tatih menuju ruang makan keluarga yang tampak terang benderang dari kejauhan. Dari jarak beberapa meter penciumannya sudah disambut oleh aroma masakan daging sapi lada hitam dan sup iga sapi berdaging tebal yang sangat menggugah selera. Sebuah hidangan makanan mahal yang ternyata sengaja dipesan oleh ibu mertuanya menggunakan sisa uang belanja puluhan juta yang Arya berikan minggu lalu. Saat Arya tiba di ambang pintu ruang makan, dia melihat sebuah pemandangan yang kembali membuat hatinya teriris sangat perih tak berdarah. Di meja makan kayu jati panjang itu, duduklah ibu mertuanya Nyonya Ratna dan kakak iparnya Doni yang sedang makan dengan sangat lahap dan rakus, menyantap semua hidangan lezat tersebut seolah-olah esok hari mereka tidak akan bisa makan enak lagi karena sisa umur yang sudah menipis. Di atas meja makan itu tersaji piring-piring cantik yang dipenuhi lauk pauk mewah yang masih mengepulkan asap hangat. Namun anehnya tidak ada satupun piring kosong atau gelas yang disiapkan untuk tempat makan Arya. Jangankan piring kosong untuk makan, segelas air minum putih pun tidak disediakan untuk pria yang sebenarnya adalah pemilik sah dari seluruh tanah bangunan dan semua makanan lezat yang sedang mereka nikmati dengan rakus malam ini. Arya menelan ludahnya sendiri dengan susah payah untuk menahan rasa lapar yang semakin tidak tertahankan. Lalu dengan langkah kaki gontai dia berjalan perlahan mendekati meja makan itu. Dia mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar karena lemas untuk mengambil sebuah piring kosong dari tumpukan rak piring bersih di dekat meja, bermaksud untuk mengambil sedikit saja sisa nasi putih dan kuah sup iga sekadar untuk mengganjal perutnya yang sudah perih, melilit hebat, dan hampir membuatnya pingsan. Namun sungguh di luar dugaan, belum sempat ujung jari telunjuk Arya menyentuh sendok nasi pemindah makanan di atas meja, tiba-tiba sebuah pukulan yang sangat keras dan kasar menghantam punggung tangannya dengan cepat. Terdengar suara tamparan yang sangat nyaring memecah keheningan ruang makan itu. Ternyata Doni sang kakak ipar benalu tidak tahu diuntung itu baru saja menepis tangan Arya dengan sekuat tenaga hingga sendok yang akan dipegang Arya terpelanting jatuh menghantam lantai marmer dengan suara berdenting sangat keras. Doni langsung berdiri menantang dengan mulut yang masih penuh dengan kunyahan daging sapi mahal. Wajahnya memerah karena emosi yang tidak beralasan. Lalu dia membentak Arya dengan suara yang sangat keras, melengking, dan menggema di seluruh sudut ruangan. Doni mengatakan dengan sangat merendahkan bahwa tangan kotor Arya sama sekali tidak pantas menyentuh makanan mewah yang ada di atas meja ini, apalagi sampai berani ikut makan bersama mereka. Doni berteriak mengejek mengatakan bahwa makanan enak ini dibeli menggunakan uang ibunya dan bukan uang orang bangkrut. Padahal semua orang di rumah itu tahu persis bahwa setiap lembar uang yang ada di dompet ibunya adalah uang hasil keringat perasan tenaga Arya sendiri. Doni dengan sangat kejam dan tanpa belas kasihan menyuruh adik iparnya itu untuk pergi mencari makanan sisa di tempat sampah luar rumah bersama kucing liar. Karena menurut Doni orang yang sudah bangkrut dan berstatus gembel miskin pesakitan tidak memiliki hak sedikit pun untuk makan makanan layak manusia di rumah ini. Mendengar keributan yang terjadi di ruang makan yang diakibatkan oleh ulah kasar Doni, Nyonya Ratna yang sedang asyik mengunyah makanannya justru sama sekali tidak berusaha melerai atau menegur anak laki-lakinya yang bertindak sangat kurang ajar dan melewati batas tersebut. Nyonya Ratna justru tersenyum sinis dengan sudut bibir yang terangkat mengejek, lalu ikut-ikutan melontarkan kata-kata tajam berbisa yang semakin merobek-robek harga diri Arya sebagai seorang manusia yang bermartabat dan sebagai seorang kepala keluarga pencari nafkah tunggal. Nyonya Ratna dengan nada suara yang sangat merendahkan menyuruh Arya untuk segera menuruti saja perkataan Doni dan menyingkir dari hadapan mereka. Karena menurutnya laki-laki tidak berguna yang terlalu bodoh hingga bisa tertipu miliaran rupiah dan bangkrut total sudah tidak pantas lagi mendapatkan perlakuan layaknya manusia terhormat di rumah ini. Wanita tua yang serakah itu bahkan menambahkan kalimat dengan sangat kejam yang menyatakan bahwa sisa tulang belulang ayam dan nasi basi berbau tengik yang ada di tempat sampah dapur saja rasanya terlalu mewah untuk diberikan kepada laki-laki pembawa sial musibah kemiskinan seperti Arya. Di tengah derasnya hujan hinaan yang sangat menyakitkan mental itu,
Sarah tiba-tiba turun dari tangga lantai atas dan berjalan santai memasuki ruang makan dengan wajah bersinar cerah yang baru saja selesai dirawat menggunakan produk krim malam luar negeri yang sangat mahal. Arya menatap wajah istrinya dari bawah dengan tatapan penuh harap. Sangat berharap istrinya itu masih memiliki sedikit saja sisa-sisa rasa kemanusiaan di dalam hatinya untuk sekadar membelanya, atau setidaknya memberikan suaminya ini segelas air putih hangat dan sepiring kecil nasi putih. Namun lagi-lagi dan terus berulang kali harapan Arya harus dihancurkan berkeping-keping tanpa sisa karena Sarah hanya melirik sekilas ke arah tubuh suaminya dengan tatapan mata yang penuh dengan rasa jijik dan penolakan keras. Sarah lalu berkata dengan nada yang sangat dingin, ketus, dan tanpa ekspresi. Dia menyuruh Arya untuk segera angkat kaki pergi menjauh dari ruang makan dan berhenti membuat keributan menyedihkan yang hanya mengganggu ketenangan keluarganya dalam menyantap makan malam. Istrinya itu bahkan dengan tega menyuruh suaminya meminum air mentah langsung dari keran wastafel kamar mandi saja jika memang merasa sangat kehausan setengah mati. Karena Sarah dengan lantang mengatakan bahwa dia tidak sudi melihat pemandangan wajah pria miskin yang berutang banyak mengotori keindahan ruang makannya yang selalu bersih dan elegan. Hati Arya benar-benar hancur lebur malam itu tanpa bisa diperbaiki lagi. Harga dirinya sebagai seorang pendamping hidup, sebagai suami, dan sebagai laki-laki telah diinjak-injak secara bergantian hingga rata dengan tanah kotor oleh sekumpulan orang-orang yang selama bertahun-tahun ini selalu dia biayai seluruh biaya hidupnya dengan penuh kasih sayang dan tanpa pamrih. Tanpa mengucapkan sepatah kata pembelaan pun dari mulutnya karena dia tahu semua itu hanya akan membuang-buang tenaga. Arya membalikan badannya dengan gontai dan berjalan tertatih-tatih meninggalkan ruang makan yang kini terasa lebih panas dari bara api neraka, karena dipenuhi oleh manusia-manusia berhati iblis tersebut. Sambil menahan rasa lapar di perut yang semakin menggila melilit dan dada yang terasa sangat sesak mencekik karena menahan ledakan tangis kekecewaan, Arya memutuskan untuk berjalan menaiki tangga menuju ke lantai atas mencari keberadaan kamar tidurnya. Bermaksud untuk segera merebahkan tubuhnya yang sudah benar-benar kehabisan tenaga cadangan di atas kasur besar empuk miliknya sendiri demi melupakan rasa lapar sejenak. Namun begitu ujung sepatunya melangkah menaiki anak tangga terakhir dan pandangannya tiba di lorong lantai 2. Sebuah pemandangan yang jauh lebih mengejutkan dan menyesakkan dada kembali menyambut kedua bola matanya. Pakaian-pakaian kerja andalannya, deretan jas-jas mahal hasil karya desainer, tumpukan kemeja, celana kain, hingga barang-barang kebersihan pribadinya seperti sikat gigi elektrik dan handuk mandinya sudah dilemparkan begitu saja secara sangat kasar keluar dari dalam kamarnya. Semua barang itu kini berserakan berantakan memenuhi lantai lorong layaknya tumpukan kain lap kotor peninggalan orang mati yang sudah tidak berharga sama sekali. Tas kerja kulit mahalnya pun resletingnya sudah dibongkar paksa dan seluruh isi dokumen tidak penting di dalamnya dibuang berserakan di depan pintu kamar yang tertutup sangat rapat. Arya hanya bisa terpaku diam dengan mulut sedikit terbuka melihat semua barang kesayangannya diperlakukan dengan sangat hina, kotor, dan tidak hormat sama sekali di dalam istananya sendiri. Belum sempat kedua tangan Arya terulur memunguti barang-barangnya yang berserakan di lantai dingin itu. Pintu kamar utama berbahan kayu solid itu tiba-tiba ditarik terbuka dengan gerakan kasar dari dalam. Sarah berdiri tegak di ambang pintu dengan raut wajah yang sangat marah merah padam dan kedua matanya melotot tajam menatap merendahkan ke arah tubuh Arya. Istrinya itu tanpa basa-basi langsung membentak dengan suara sangat lantang menggema menyuruh Arya untuk tidak pernah berani-berani lagi bermimpi mencoba masuk ke dalam ruang kamar tidur yang sangat mewah ini. Sarah dengan sangat egois dan tanpa memikirkan perasaan suaminya mengatakan secara terang-terangan bahwa dia merasa sangat mual, kepalanya pusing berputar, dan perutnya ingin muntah setiap kali melihat penampilan wajah suaminya yang sekarang terlihat sangat kotor, berantakan, dan miskin yang hanya akan mengingatkannya pada tumpukan utang penagih ban yang akan segera datang menggunung menghancurkan hidupnya. Sarah menegaskan dengan telunjuk mengarah ke lantai bahwa kamar utama berfasilitas lengkap ini mulai detik ini juga ditetapkan sebagai area terlarang mutlak bagi gembel bangkrut penipu seperti Arya. Dan dengan suara melengking dia mengusir Arya mentah-mentah untuk segera pergi tidur menyingkir ke lantai bawah. Sarah dengan kejam mengatakan terserah Arya mau tidur di karpet ruang tamu, meringkuk kedinginan di garasi samping, atau sekalian saja pergi tidur menggelandang di jalanan aspal asalkan. Wujudnya tidak mengganggu pandangan mata Sarah yang ingin tidur nyenyak. Istrinya itu menunjuk tepat ke tengah dahi suaminya dengan ujung jari telunjuknya yang dihiasi ket kuku merek luar negeri yang kebetulan baru saja dibeli dari uang saku pemberian Arya.
Lalu kembali menegaskan bahwa mulai malam yang kelam ini keberadaan Arya hanyalah sebatas benalu miskin tidak berguna yang menumpang napas di rumah ini dan sama sekali tidak memiliki hak istimewa apapun yang patut untuk dihormati lagi. Setelah memuntahkan semua kalimat makian kasar penusuk kalbu tersebut tanpa ampun, Sarah langsung mundur selangkah lalu membanting pintu kamar utama itu dengan kekuatan penuh tepat di depan ujung hidung wajah Arya. Dan terdengar suara putaran kunci ganda berulang kali dari dalam sana mengunci pintunya sangat rapat. Sengaja meninggalkan suaminya sendirian berdiri mematung kaku di lorong gelap dalam keadaan perut kosong melilit. Tubuh menggigil kedinginan. Dan kepingan hati yang sudah benar-benar hancur berantakan menjadi debu yang tak bersisa. Malam yang panjang itu benar-benar terasa seperti sebuah simulasi hukuman siksaan neraka yang paling kejam yang harus diterima oleh raga Arya. Dengan sisa-sisa serpihan tenaga yang masih bersembunyi di balik ototnya, Arya perlahan-lahan mulai merendahkan tubuhnya, memungut satu persatu pakaian-pakaiannya yang berserakan kotor di lantai lorong dengan menggunakan kedua tangannya yang terus bergetar menahan luapan emosi, melipat pakaian-pakaian tersebut dengan gerakan sangat lambat dan asal-asalan, lalu merengkuh semuanya ke dalam pelukan dada dan membawanya berjalan gontai menuruni anak tangga kembali menuju ke lantai dasar karena dia menyadari bahwa dirinya sudah benar-benar kehilangan tempat untuk berlindung dan beristirahat di rumah yang dibelinya sendiri ini. Ruang keluarga di lantai bawah kini sudah dalam keadaan gelap gulita dan sunyi senyap ditinggalkan oleh penghuninya. Hanya mendapat penerangan samar-samar dari pantulan cahaya sinar rembulan yang berhasil menembus masuk melalui celah-celah gorden jendela kaca yang berukuran raksasa tersebut. Arya merebahkan tubuhnya yang sangat lelah, remuk redam, dan kelaparan hebat itu di atas permukaan karpet tipis di tengah ruang keluarga. Tidak ada bantal tidur yang empuk untuk menopang beban kepalanya yang berdenyut, dan tidak ada sehelai pun selimut tebal hangat yang sudi menyelimuti melindungi kulit tubuhnya dari tusukan hawa dingin malam hari yang semakin lama terasa semakin menusuk merasuk tajam hingga ke dalam sumsum tulang. Dia terbaring membeku di atas sana sambil memandang lurus menatap kosong ke arah langit-langit rumah yang berhias lampu mahal. Otaknya terus memutar mikirkan betapa sangat cepatnya putaran roda kehidupan ini secara kejam membalikan takdir nasibnya 180 derajat. Mengubah kedudukan tahtanya dari seorang raja penguasa rumah yang selalu dihormati karena hartanya menjadi seorang pengemis rendahan berbau sampah yang diusir kasar dari istananya sendiri hanya dalam hitungan waktu kurang dari 24 jam penuh. Namun keajaiban tiba-tiba saja terjadi tepat di tengah kegelapan pekat dan penderitaan fisik yang sangat menyiksa dada itu. Sepasang mata Arya tiba-tiba bergerak tanpa sengaja tertuju menangkap sebuah titik cahaya berwarna merah yang berukuran sangat kecil yang terus-menerus berkedip-kedip secara konsisten dari arah beberapa sudut tersembunyi di sela-sela ukiran langit-langit ruangan tempatnya berbaring. Titik cahaya merah kecil yang berkedip itu ternyata berasal dari pantulan lensa aktif kamera pengawas tersembunyi berteknologi sangat canggih yang kebetulan memang sengaja dipasang sendiri oleh Arya dengan tangannya sendiri beberapa bulan yang lalu dengan alasan untuk meningkatkan sistem keamanan rumah. Dan yang paling penting adalah seluruh instalasi rahasia itu dia lakukan seorang diri tanpa sepengetahuan istri, mertua, maupun kakak iparnya yang bodoh teknologi itu. Sebuah senyuman yang teramat sangat tipis, menyiratkan kepahitan yang mendalam, namun sekaligus memancarkan aura ancaman pembalasan dendam yang sangat berbahaya secara perlahan-lahan mulai mengembang terbentuk mengubah bentuk bibir Arya saat dia terus menatap kedipan lampu merah kecil dari kamera pengawas tersebut. Rasa sakit hati luar biasa yang sejak tadi menggerogoti kewarasannya seketika itu juga langsung menguap berubah menjadi sebuah aliran kekuatan adrenalin baru yang menyala-nyala. Saat pikirannya secara logis menyadari bahwa setiap detail kejadian kejam yang menimpanya malam ini ternyata tidak ada satupun yang terlewatkan barang satu detik waktu pun. Setiap suara nyaring tamparan kasar tak beralasan dari tangan Doni di meja ruang makan tadi. Setiap kalimat makian kejam tidak manusiawi dari mulut ibu mertuanya tentang masalah sisa tulang dan nasi basi menjijikan. Setiap raut wajah penuh kebencian dan usiran tanpa hati nurani dari istrinya sendiri di depan pintu kamar utama lantai atas. Hingga tindakan mereka yang bergerilya memindahkan dan menyembunyikan barang-barang berharga miliknya tanpa izin. Dapat dipastikan semuanya telah terekam. Dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan sempurna dalam resolusi video definisi paling tinggi lengkap dengan kejernihan rekaman suara kejahatan mereka yang sangat jelas terdengar. Bukti-bukti digital kelakuan berhati iblis mereka ini yang sudah sangat lengkap kini dipastikan sedang dikirimkan dan tersimpan sangat aman di dalam peladen sistem penyimpanan awan pribadi miliknya yang dilindungi kata sandi rumit. Dan sudah dapat dijamin bukti-bukti itu tidak akan pernah bisa mereka hapus, mereka hilangkan,
Atau mereka bantah mati-matian di kemudian hari dengan alasan pembenaran apapun. Arya secara perlahan kembali memejamkan kedua matanya yang berat sambil terus mempertahankan senyuman sinis mengerikan di wajahnya. Pikirannya mulai meliar membayangkan rupa wajah pucat pasi, tubuh gemetar, dan rupa wajah hancur lebur menahan malu yang sudah pasti akan mereka tampilkan dengan sangat jelas ketika Arya dengan bangganya memutar semua rekaman kejam ini melalui layar lebar di ruang sidang pengadilan nanti saat proses persidangan perceraian mereka berjalan. Di dalam diam dan kegelapan malam itu dia kembali membuat janji sumpah mati kepada dirinya sendiri dan berdoa merintih memohon rentetan kekuatan baru kepada Allah. Dia berucap pelan, "Ya Allah, berikanlah hamba kesabaran ekstra yang tak terbatas untuk kuat melewati sisa-sisa ujian menjijikan dari manusia-manusia ini, hingga datangnya cahaya fajar yang menyingsing di esok hari yang akan datang." Arya sudah membulatkan tekad keberaniannya sekeras baja yang tidak bisa dipatahkan lagi bahwa ketika matahari terbit besok pagi, dia masih akan terus membiarkan keluarga istrinya itu melakukan serangan-serangan pamungkas terakhir mereka yang paling menyakitkan. Dia akan terus membiarkan mereka merasa menang terbang setinggi-tingginya di atas penderitaan palsu ini dan tertawa di atas lukanya. Sebelum akhirnya Arya akan memukul mundur menjatuhkan mereka semua tanpa ampun secara tiba-tiba ke dasar. Jurang kemiskinan yang sesungguhnya yang tidak akan pernah bisa mereka bayangkan akan terjadi seumur hidup mereka. Malam di neraka rumah ini disadarinya hanyalah sebuah bagian kecil dari tagihan harga sangat mahal yang kelak harus mereka bayar lunas secara tunai atas kebodohan mental, kesombongan, dan keserakahan dunia yang secara sadar sudah mematikan hati nurani mereka semua sebagai wujud seorang manusia. Cahaya fajar perlahan-lahan mulai menyusup masuk menembus celah-celah tirai jendela ruang tamu yang megah itu menyinari wajah Arya yang tampak sangat pucat dan kelelahan setelah melewati rentetan malam yang terasa seperti simulasi di dalam neraka. Udara pagi yang biasanya terasa menyejukkan menyegarkan dada kini justru terasa seperti ribuan jarum es tajam yang menusuk langsung menembus ke dalam tulang-tulangnya. Karena dia terpaksa tidur meringkuk di atas karpet tipis ruang keluarga tanpa selimut atau bantal penyangga sedikit pun untuk menghangatkan tubuhnya. Seluruh persendian dan otot-otot tubuhnya berteriak kesakitan setiap kali dia mencoba menggeser posisi tidurnya yang kaku, namun rasa sakit fisik yang mendera tubuhnya itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit yang terus-menerus mencabik-cabik ulu hatinya tanpa ampun sejak kejadian penolakan semalam. Baru sekitar 12 jam berlalu sejak dia memulai skenario sandiwara kebangkrutan fiktif ini untuk menguji keluarganya, namun rasanya seolah-olah dia sudah disiksa selama belasan tahun berturut-turut di dalam penjara bawah tanah yang paling kelam dan penuh penderitaan. Matanya yang sembab dan memerah karena kurang tidur perlahan terbuka sedikit menatap langit-langit rumah, menyadari bahwa hari sudah mulai terang dan sebentar lagi seisi rumah penghisap darah ini pasti akan segera terbangun untuk memulai aksi-aksi kejam mereka selanjutnya tanpa rasa bersalah. Arya memaksakan dirinya untuk tetap menutup matanya kembali dan mengatur ritme napas dadanya sehalus mungkin, berpura-pura bahwa dia masih tertidur sangat pulas, akibat kelelahan hebat padahal kenyataannya otaknya sudah bekerja sangat tajam bersiaga penuh menangkap setiap pergerakan sekecil apapun yang akan terjadi pagi ini. Dia tahu persis berdasarkan pengalaman hidupnya bahwa pagi hari ini akan menjadi titik balik yang paling krusial menentukan nasibnya, karena biasanya orang-orang berhati kotor yang sedang panik dan tertekan oleh ancaman kemiskinan akan segera menunjukkan sifat asli mereka yang paling menjijikkan dan merencanakan niat-niat busuk di saat pagi hari datang. Benar saja dugaan dan firasat buruknya tidak meleset sedikit pun karena sayup-sayup dari arah lorong lantai atas telinganya mulai menangkap dengan jelas suara derit langkah kaki yang berjalan tergesa-gesa menuruni anak tangga dengan sangat hati-hati, seolah-olah langkah itu memang sengaja disamarkan agar tidak membangunkan seseorang yang sedang tidur. Langkah kaki itu ternyata bukan hanya milik satu orang saja, melainkan suara 3 pasang kaki yang terdengar sangat jelas sedang berjalan beriringan menuju ke arah meja makan di dapur bersih yang letaknya tidak terlalu jauh dari posisi Arya berbaring kaku di ruang keluarga. Arya semakin menajamkan indera pendengarannya, memusatkan seluruh konsentrasinya ke arah dapur sambil tetap menjaga ketat agar kelopak matanya tertutup rapat dan hembusan napasnya terdengar sangat teratur layaknya dengkuran halus orang kelelahan. Dia benar-benar bersiap untuk menyimak setiap rencana jahat yang mungkin akan dimufakatkan oleh keluarga berhati iblis tersebut. Tepat di belakang punggungnya yang sedang lengah, suara gemeretak kaki kursi makan yang ditarik secara perlahan bergesekan dengan lantai marmer terdengar memecah keheningan pagi, menandakan bahwa ketiga anggota keluarga serakah itu sudah duduk melingkar di meja makan layaknya sekumpulan burung pemakan bangkai yang sedang merencanakan cara paling jitu untuk memperebutkan sisa-sisa daging korbannya yang sudah tidak berdaya. Telinga Arya dengan sangat jelas dan tajam menangkap suara bisikan ibu mertuanya yaitu Nyonya Ratna yang terdengar bergetar,
karena panik, namun pada saat yang bersamaan nada suaranya juga dipenuhi oleh siasat kelicikan yang kotor dan sangat perhitungan. Nyonya Ratna dengan nada suara setengah mendesis pelan namun tegas menyuruh anak perempuannya yaitu Sarah untuk segera bertindak cepat dan tegas hari ini juga tanpa boleh menunda-nunda waktu barang sebentar pun, untuk mengurus surat perceraian ke kantor pengadilan agama terdekat. Wanita tua yang seumur hidupnya gila harta dan pujian sosial itu menegaskan dengan sangat kejam tanpa memikirkan nilai-nilai sakral sebuah pernikahan bahwa Sarah harus secepat mungkin memutuskan ikatan pernikahan secara hukum negara sebelum pihak bank penyita aset atau rombongan para penagih utang datang mengetuk kasar pintu rumah dan meminta pertanggungjawaban pembayaran dari keluarga mereka yang tidak tahu menahu urusan bisnis ini. Menurut logika licik yang disusun di dalam kepala Nyonya Ratna, jika Sarah sudah resmi mendaftarkan gugatan cerai dan berstatus terpisah, maka mereka sekeluarga bisa lepas tangan sepenuhnya, melarikan diri dari tanggung jawab dan bebas dari segala macam tuntutan hukum pidana atau perdata yang akan menjerat leher Arya, karena mereka bisa beralasan kuat bahwa mereka sudah tidak memiliki ikatan hubungan keluarga lagi dengan pria bangkrut banyak utang tersebut. Nyonya Ratna bahkan mengatakan bahwa dia sangat malu jika teman-teman arisan berliannya sampai tahu bahwa menantunya kini berubah menjadi gembel miskin pesakitan yang diburu penagih utang kesana kemari, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan membuang Arya secepat kilat sebelum berita memalukan ini tersebar luas mencoreng nama baik keluarganya di lingkungan masyarakat atas. Mendengar rencana mufakat yang sangat licik dan sama sekali tidak manusiawi itu diusulkan dengan lantang oleh seorang ibu yang seharusnya menasihati dan mengajarkan nilai-nilai kesetiaan hidup berumah tangga kepada anak perempuannya, membuat hati Arya terasa seperti diremas sangat kuat hingga dia harus menggigit bibir bagian dalamnya untuk menahan amarah luar biasa yang siap meledak-ledak menghancurkan seisi ruangan. Namun sayangnya rentetan penderitaan telinga Arya belum juga berhenti sampai di situ, karena beberapa detik kemudian terdengar suara serak khas bangun tidur dari Doni yang ikut menimpali pembicaraan itu dengan nada sangat pongah, sombong dan penuh semangat antusias mendukung 100% ide gila ibunya tersebut tanpa rasa ragu. Doni sang kakak ipar benalu yang tidak tahu diri itu menyarankan dengan suara berbisik licik agar sebelum mereka benar-benar menendang Arya keluar secara paksa dari pagar rumah mewah ini, hari ini mereka harus bergerak cepat memastikan dulu berkeliling ke seluruh ruangan bahwa tidak ada satupun barang berharga sisa milik Arya yang bisa pria itu bawa pergi sebagai modal untuk bertahan hidup di luar sana. Doni tertawa kecil dengan suara serak yang sangat menjijikkan sambil mengingatkan ibunya bahwa tumpukan pakaian-pakaian kerja bermerek luar negeri, koleksi jam tangan mewah, sepatu kulit asli dan sisa-sisa barang elektronik canggih milik adik iparnya itu masih bisa dijual dengan harga sangat mahal meraup jutaan rupiah di pasar gelap untuk dijadikan modal tambahan darurat. Mereka bertahan hidup mencari mangsa pria kaya baru untuk Sarah. Rencana kotor dan sangat sistematis yang mereka susun santai di meja makan sambil menyeduh kopi pagi itu benar-benar menelanjangi secara bulat-bulat, memperlihatkan betapa sungguh tidak berharganya nyawa, keringat dan perasaan Arya di mata keluarga itu selama ini, dan membuktikan secara nyata betapa mereka hanya melihat wujud raga Arya sebagai sebuah benda mati mesin pencetak uang yang kebetulan sudah rusak parah dan harus segera dibuang, ditendang ke tempat pembuangan akhir sampah setelah seluruh onderdil berharganya dipreteli habis-habisan, dicuri tanpa menyisakan apapun. Namun dari semua rencana busuk, kejam dan tidak beretika yang baru saja direncanakan oleh ibu mertua dan kakak ipar laki-lakinya itu, hal yang paling membuat fondasi kewarasan dunia Arya benar-benar runtuh ketika menembus dasar bumi adalah saat dia mendengar jawaban konfirmasi langsung dari bibir istrinya sendiri, yaitu Sarah. Bukannya marah menolak keras membela suaminya atau merasa ragu-ragu sedikitpun atas usulan super jahat keluarganya itu, Sarah justru memberikan jawaban persetujuan dengan nada suara yang sangat tenang, dingin dan penuh perhitungan matang, layaknya seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang sudah menyiapkan pisau belatinya sejak jauh-jauh hari menunggu momen yang tepat. Sarah mengatakan dengan sangat santai, menyuruh ibunya agar tidak perlu panik menangis atau khawatir berlebihan memikirkan nasib masa depan keuangan mereka, karena Sarah ternyata diam-diam mengakui bahwa selama berbulan-bulan kebelakang ini dia masih rutin bertukar pesan mesra, saling mengirim hadiah dan saling memberikan perhatian lewat panggilan telepon genggam dengan mantan kekasih masa lalunya yang dulu sempat dia tinggalkan yang bernama Mas Bram. Fakta pahit memuakan yang baru saja terungkap mengalir dari mulut perempuan yang berstatus sebagai istrinya itu seketika bagaikan hantaman ribuan sambaran petir menyambar di siang bolong yang langsung menghanguskan seluruh sisa-sisa kewarasan dan kepercayaan Arya. Karena selama ini Arya sangat amat mempercayai kesetiaan Sarah 100% tanpa pernah mau mengecek isi telepon genggam istrinya itu sedikit pun, karena sangat menghargai privasi istrinya.
Sarah dengan nada yang penuh rasa bangga dan tidak tahu malu menceritakan kepada ibu dan kakaknya bahwa Mas Bram yang dulu miskin sekarang nasibnya sudah berubah drastis menjadi seorang pengusaha tambang batu bara sukses raya yang hartanya jauh melimpah ruah, lebih kaya raya dibandingkan harta yang dimiliki oleh Arya dan pria hidung belang yang merupakan masa lalu istrinya itu. Ternyata sudah sejak lama selalu terus-menerus mencoba merayu Sarah memberikan hadiah mahal untuk memintanya kembali ke pelukannya, meskipun pria itu tahu dengan sadar bahwa Sarah sudah berstatus sah secara agama sebagai istri orang lain. Dengan nada suara yang sangat licik dan manipulatif, Sarah menjelaskan kepada keluarganya yang mendengarkan dengan penuh kekaguman bahwa dia sudah merencanakan mengatur jadwal pertemuan makan siang romantis secara diam-diam dengan Mas Bram di sebuah restoran hotel bintang 5 hari ini, juga untuk mengeluh meminta bantuan suntikan dana keuangan bernilai ratusan juta rupiah, sekaligus membuka peluang besar agar Mas Bram mau segera melamarnya dan menikahinya secepatnya tepat setelah urusan perceraian kilatnya dengan Arya diketuk palu oleh hakim pengadilan. Istrinya itu bahkan menyela penjelasannya dengan suara tawa renyah, tawa yang selama ini selalu terdengar sangat merdu di telinga Arya namun kini terdengar sangat menyeramkan dan menyayat-menyayat ulu hati Arya saat istrinya itu dengan lantang membayangkan bagaimana hidupnya akan segera terjamin kembali bergelimang harta melimpah, liburan ke luar negeri dan menikmati kemewahan yang jauh lebih fantastis bersama pria kaya lain tanpa harus repot-repot menurunkan standar gengsinya menemani suaminya. Saat ini hidup melarat menderita melunasi tumpukan utang-utang hayalan tersebut. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa wanita cantik yang selama 5 tahun ini setiap malam tidur memeluknya di atas satu ranjang ternyata selama ini diam-diam menyimpan pria idaman lain sebagai cadangan rencana penyelamat finansial jika sewaktu-waktu suaminya jatuh tersungkur miskin, membuat seluruh aliran darah di sekujur tubuh Arya terasa mendidih mendadak. Karena luapan amarah, dendam dan rasa jijik yang sangat luar biasa menyumbat tenggorokannya. Hal menjijikan ini jelas sudah bukan lagi sekadar permasalahan tentang ketakutan istri yang tidak setia akibat panik akan jatuh miskin mendadak, melainkan ini adalah sebuah pengkhianatan cinta berdarah dingin tingkat paling tinggi, pengkhianatan niat paling kotor yang sudah direncanakan dengan sangat matang, licik dan terstruktur rapi oleh seorang perempuan berhati iblis, yang selama ini selalu dia junjung tinggi, dia cintai dengan tulus dan selalu dia muliakan layaknya seorang ratu suci di dalam istana megahnya ini. Setelah perundingan yang dipenuhi dengan ide-ide licik memuakan di meja makan itu selesai disepakati secara aklamasi oleh ketiga iblis serakah berwujud rupa manusia tersebut, sayup-sayup terdengar suara gesekan kursi dan langkah kaki yang mulai berpencar ke arah yang berbeda-beda, bersiap melakukan tugas persiapan jahat mereka masing-masing menyambut pagi. Tiba-tiba indera pendengaran Arya menangkap dengan sangat awas suara langkah kaki pelan yang sengaja diendap-endapkan berjalan perlahan-lahan meninggalkan area dapur dan mulai mendekati arah ruang keluarga, tempat di mana Arya masih sedang sibuk berpura-pura tidur membeku mematung di atas karpet tipis yang menghampar di lantai marmer. Arya dengan sigap kembali mengatur ritme napas panjangnya, menahan detak jantungnya yang berdebar terlalu kencang, memastikan bidang dadanya naik turun dengan sangat teratur dan wajah lelahnya terlihat sebodoh mungkin, memancarkan ketidakberdayaan yang total agar orang gila harta yang sedang berjalan mendekat ini tidak curiga sedikit pun bahwa orang yang sedang diincarnya ini sebenarnya sedang dalam keadaan 100% sadar dan merekam semuanya. Melalui celah sangat sempit dari kelopak matanya yang sedikit dia buka setipis helai rambut, Arya bisa melihat dengan sangat jelas bayangan tubuh tinggi besar Doni yang sedang merunduk pelan mengendap-endap bagaikan pencuri profesional mendekati ujung meja kecil hias di sudut ruang keluarga, letak di mana tepat Arya sengaja meletakkan beberapa barang pribadi kecilnya semalam, sebelum dia diusir dengan kasar dari kamar utama. Kakak ipar pemalas berotak udang itu tampak menoleh melirik ke arah kanan dan ke kiri untuk memastikan keadaan ruangan sangat aman dari pandangan ibunya atau adiknya, lalu dengan kecepatan tangan panjangnya yang terlatih dia langsung menyambar meraih sebuah jam tangan kulit keluaran merek langka dari luar negeri milik Arya, jam tangan sangat eksklusif yang harganya ditaksir setara dengan harga sebuah mobil keluarga kelas menengah ke atas di pasaran. Jam tangan mewah yang bertahtakan sedikit berlian kecil di dalamnya itu sebenarnya adalah barang kesayangan pribadi Arya yang khusus dibelinya sendiri sebagai hadiah penghargaan atas keberhasilannya bekerja keras memenangkan tender proyek besar tahun lalu. Namun sekarang barang berharga penuh nilai kenangan itu dengan sangat mudahnya dipindah tangankan dan masuk ke dalam saku celana pendek kotor milik seorang kakak ipar pengangguran yang kerjaannya setiap hari hanya menumpang makan dan tidur di rumahnya. Setelah berhasil mengamankan barang curian jam tangan mahal tersebut, menjejalkannya dalam-dalam ke dasar sakunya, Doni tidak langsung pergi begitu saja, melainkan dia dengan sengaja melangkah maju mendekati tubuh Arya yang terbaring kaku, lalu berhenti tepat di samping kepalanya, menunduk melihat ke bawah menatap wajah Arya dengan tatapan mata yang sangat merendahkan penuh dengan
Kilatan ejekan kepuasan. Doni bergumam pelan dengan suara berbisik mendesis yang sangat sinis, namun suaranya tetap terdengar sangat tajam dan jelas di telinga Arya. Yang PK pria licik itu mengejek mengatakan, dasar gembel bodoh tidak berguna, tidur saja yang nyenyak pagi ini. Karena mulai besok malam kamu pasti sudah akan tidur beralaskan aspal dingin di pinggiran trotoar jalan tol mencari sisa makanan. Menemani para pengemis jalanan yang selevel dengan statusmu sekarang. Bahkan seolah belum puas hanya setelah melontarkan rentetan kalimat makian kotor yang sangat menyakiti hati itu, Doni dengan sengaja menendang pelan ujung telapak kaki Arya menggunakan ujung telapak kakinya sendiri yang tidak beralas, seolah-olah sedang mengetes memastikan apakah tumpukan daging mayat hidup yang tergeletak di depannya ini masih bisa bernapas atau memang sudah mati membusuk tidak berharga. Arya benar-benar harus mengumpulkan dan menggunakan seluruh sisa-sisa tenaga dalam yang bersarang di sekujur tubuhnya untuk menahan kuat urat-urat otot tangannya, agar tidak secara refleks terbangun melompat dan langsung mencekik mematahkan leher kakak iparnya yang berani-beraninya bertindak mencuri terang-terangan serta merendahkan martabat harga dirinya sedemikian rupa hina di dalam rumah yang dibelinya dengan uangnya sendiri ini. Begitu suara langkah kaki Doni terdengar menjauh bergegas menaiki anak tangga dan diakhiri dengan suara bantingan pintu kamarnya yang tertutup rapat dari lantai atas, barulah Arya perlahan-lahan membuka kedua matanya lebar-lebar memecah kebisuan menatap kosong ke arah deretan lampu hias di langit-langit ruangan dengan pandangan mata yang sangat tajam dan tidak berkedip sama sekali untuk beberapa saat. Kini sudah dapat dipastikan tidak ada lagi setetes pun air mata kesedihan, kelemahan, atau sisa-sisa rasa sakit hati penyesalan melankolis yang tertinggal bersembunyi di dalam relung dadanya, karena semua perasaan lembut manusiawi yang penuh kasih sayang itu telah mati membeku dan hangus terbakar habis oleh api dendam kesumat yang kini berkobar sangat hebat menyala-nyala di seluruh pembuluh darahnya. Semua rasa cinta buta yang berlebihan yang selama bertahun-tahun dengan bodohnya selalu menutupi dan membutakan akal sehatnya telah sirna menguap seketika terbang terbawa hembusan angin pagi yang dingin, digantikan seutuhnya oleh sebuah tekad kuat berbahan dasar baja yang sangat mematikan, menakutkan dan sudah dipastikan tidak akan pernah bisa dicegah atau dihentikan oleh permohonan maaf siapapun nanti. Arya perlahan bangkit lalu mengepalkan kedua telapak tangannya memerasnya sedemikian kuat hingga buku-buku persendian jarinya terlihat memutih pucat pasi, mencoba meresapi dan mengingat-ingat kembali setiap detail kata-kata pengkhianatan kotor menyakitkan yang baru saja dia dengar langsung keluar dari mulut istrinya sendiri tentang rencana busuk perselingkuhan terselubungnya dengan pria gila harta bernama Mas Bram tersebut. Dia bergumam sangat pelan merintih di dalam hatinya mengucap syukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah karena telah berbaik hati secara langsung membongkar merobek semua borok menjijikan dari keluarga ini di waktu yang dirasa sangat tepat sebelum dia menjadi laki-laki bodoh yang terus-menerus mengorbankan lebih banyak lagi hartanya hasil keringatnya untuk perempuan parasit yang terbukti sama sekali tidak memiliki hati nurani dan rasa syukur itu. Ya Allah, terima kasih yang tidak terhingga atas semua petunjuk nyata yang terang benderang yang Engkau berikan pagi ini, karena berkat petunjuk MU sekarang hamba sudah benar-benar yakin 100% bahwa menghukum dan membuang orang-orang serakah menjijikan ini jatuh ke dalam jurang penderitaan adalah sebuah keputusan mutlak yang paling tepat yang tidak akan pernah sudi hamba sesali seumur hidup hamba. Begitu Arya memanjatkan doa kemantapan hatinya dengan suara bergetar pelan tertahan menahan gejolak emosi. Dia perlahan-lahan memutar posisi tubuhnya lalu bangkit duduk dari atas karpet tipis yang terasa dingin itu, merasakan seluruh urat-urat saraf di sekujur tubuhnya menegang hebat bersiap siaga untuk segera menghadapi puncak pertempuran peperangan mental dari sandiwara fiktif yang akan mulai dia mainkan masuk ke tahap akhir siang nanti. Dia menyadari dengan penuh kesadaran bahwa sisa waktu dari batas 24 jam ujian kesetiaan yang dia tetapkan sendiri secara sepihak sudah hampir mendekati batas waktu akhirnya, dan dia harus segera mencuci mukanya bersiap-siap merapikan mentalnya menerima pukulan pengusiran paksa tahap terakhir yang sudah pasti akan dilakukan dengan sangat dramatis oleh ibu mertuanya siang ini, juga sesuai dengan hasil rumusan mufakat jahat mereka tadi pagi. Arya perlahan mengusap seluruh bagian wajahnya yang kuyu, menarik napas panjang dalam-dalam mencoba menenangkan detak jantungnya dan mulai menata kembali menyusun satu persatu rencana pembalasan dendamnya yang paling kejam, brutal dan tidak berbelas kasihan yang akan segera dia jatuhkan layaknya ledakan bom nuklir yang akan langsung menghancurkan menghanguskan seluruh keangkuhan, kesombongan dan impian kosong harta berlimpah milik keluarga istrinya itu tepat sebelum matahari berani terbenam sore hari ini. Matahari siang bersinar dengan sangat terik membakar aspal jalanan ibu kota saat Arya berjalan tertatih-tatih dengan perut yang masih kosong melilit hebat sejak malam kemarin, akibat belum kemasukan sebutir nasi pun. Tadi pagi setelah rentetan pengkhianatan yang dia dengar langsung dari telinganya sendiri di area dapur,
Arya memutuskan untuk segera membersihkan diri berpakaian seadanya lalu berjalan keluar dari pintu rumah dengan alasan berpura-pura ingin mencari pinjaman uang ke teman lamanya, atau mencari pekerjaan rendahan apa saja demi menyambung hidup keluarganya. Dia sengaja berjalan kaki tanpa arah menyusuri trotoar jalan raya yang sangat berdebu dan panas menyengat kulitnya demi membuat penampilannya semakin terlihat kuyu, kotor, dan sangat menyedihkan layaknya seorang pengemis yang kehabisan arah tujuan hidup. Selama beberapa jam berada di luar rumah itu, Arya sebenarnya diam-diam menggunakan telepon umum di pinggir jalan untuk menghubungi Budi asisten pribadinya yang setia demi memastikan semua rencana balasan dendam mereka yang akan dieksekusi sore ini sudah dipersiapkan dengan sangat matang tanpa ada satupun kesalahan kecil yang tertinggal. Budi mengabarkan dari seberang telepon bahwa semua dokumen kepemilikan aset yang asli, surat pemblokiran fasilitas kendaraan, dan draft surat gugatan cerai balasan yang jauh lebih mematikan sudah selesai dicetak dan siap untuk dibawa langsung ke depan wajah keluarga rakus tersebut. Setelah mendengar konfirmasi kesiapan dari asistennya itu, Arya perlahan-lahan membalikan arah langkah kakinya untuk kembali pulang ke arah rumah mewahnya. Karena dia menyadari bahwa jarum jam kini sudah merangkak mendekati angka 1 siang yang menandakan batas waktu 24 jam ujian kesetiaan yang dia buat ini sudah hampir mencapai titik puncaknya. Jantung Arya berdebar sangat kencang bukan karena dia merasa takut atau sedih lagi, melainkan dia berdebar karena tidak sabar ingin segera melihat seberapa jauh kebrutalan dan kejahatan terakhir yang akan dilakukan oleh istri dan mertuanya itu sebelum mereka berdua benar-benar tamat dan hancur di tangannya sendiri sore ini juga. Ketika langkah kaki Arya mulai memasuki area jalanan kompleks perumahan elit tempat tinggalnya yang biasanya selalu terlihat tenang dan sepi, pandangannya dari kejauhan langsung menangkap sebuah keributan kecil yang terjadi tepat di depan area pagar besi rumahnya yang menjulang tinggi. Langkah kakinya yang awalnya pelan tiba-tiba terhenti sejenak dan napasnya tertahan di pangkal tenggorokan saat dia melihat sebuah pemandangan yang sungguh amat memalukan sekaligus sangat merendahkan harga dirinya sebagai seorang manusia yang bermartabat. Di luar pagar besi rumahnya itu tampak berserakan barang-barang pribadinya yang dilemparkan begitu saja dengan sangat kasar dari dalam rumah. Mulai dari koper besar berisi pakaian yang resletingnya sudah jebol karena dibanting kuat-kuat, tumpukan kemeja kerja yang kini kotor terkena debu jalanan, hingga beberapa pasang sepatu kulit miliknya yang terlempar ke arah selokan air yang kotor. Pemandangan barang-barang berserakan layaknya tumpukan sampah sisa itu bahkan sampai menarik perhatian beberapa asisten rumah tangga dan tetangga kaya dari rumah sebelah yang mulai keluar pagar dan berbisik-bisik saling menunjuk ke arah rumah Arya dengan tatapan penuh rasa penasaran dan ejekan. Arya memaksakan kedua kakinya untuk kembali melangkah maju mendekati tumpukan barang-barangnya itu dengan dada yang terasa sangat sesak seolah-olah ada batu besar yang menekan saluran pernapasannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan mata merendahkan dari para tetangga yang sedang asyik menonton penderitaannya tersebut. Di balik jeruji gerbang besi yang sudah dikunci sangat rapat dari bagian dalam menggunakan gembok tebal, tampak berdiri sosok ibu mertuanya yaitu Nyonya Ratna yang melipat kedua tangannya di depan dada dengan raut wajah memerah penuh dengan urat-urat amarah yang menonjol dan tatapan mata yang sangat melotot tajam menantang kedatangan Arya. Nyonya Ratna sama sekali tidak menunjukkan rasa malu sedikit pun membuat keributan di siang bolong seperti ini. Dia justru tampak sangat menikmati peran barunya sebagai penguasa rumah yang sedang menghukum dan mengusir seorang pesakitan tidak berguna yang selama ini selalu dia manfaatkan hartanya. Tanpa memberikan kesempatan sedikit pun bagi Arya untuk sekadar membuka mulut menyapa atau menanyakan apa yang sedang terjadi, Nyonya Ratna langsung berteriak dengan volume suara yang sangat keras melengking, sengaja dilantangkan agar seluruh orang yang ada di jalanan kompleks itu bisa mendengar makiannya dengan sangat jelas. Wanita tua yang tidak tahu diri itu berteriak lantang menyuruh Arya untuk segera memungut semua pakaian kotornya itu dan perginya jauh-jauh dari pandangan matanya sekarang juga tanpa perlu banyak alasan lagi. Nyonya Ratna dengan sangat pongah dan sombong menyatakan bahwa rumah mewah yang berdiri megah di belakang punggungnya ini beserta seluruh isinya sekarang adalah 100% milik anak perempuannya secara hukum, karena menurutnya nama yang tercantum di dalam sertifikat rumah itu adalah nama Sarah dan bukan nama Arya. Dia dengan kejam memutarbalikkan fakta dan mengabaikan kenyataan bahwa seluruh uang miliaran rupiah yang digunakan untuk membeli rumah dan tanah itu berasal dari keringat darah Arya seorang diri. Nyonya Ratna justru terus-menerus berteriak memaki mengatakan bahwa gembel miskin pesakitan pembuat utang seperti Arya sudah tidak memiliki hak sedikit pun untuk menginjakan kaki kotornya di lantai rumah ini lagi. Setiap kata-kata tajam berbisa yang disemburkan dari mulut mertuanya itu benar-benar mengiris-ngiris sisa-sisa harga diri Arya di depan umum.
Wanita itu bahkan dengan sengaja mengejek Arya dengan mengatakan bahwa mulai detik ini Arya lebih pantas tidur di kolong jembatan tol ibu kota mencari sisa makanan bersama tikus got daripada harus menumpang hidup menyusahkan putrinya yang sangat cantik dan berharga. Arya hanya bisa berdiri mematung di luar pagar membiarkan terik sinar matahari membakar kulitnya sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dia mengenggam erat pegangan koper miliknya yang sudah rusak itu berusaha menahan luapan emosi dan gejolak amarah yang mendidih di dalam kepalanya. Karena dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membalas semua teriakan kasar ini dengan kekerasan fisik melainkan dia akan membalasnya dengan sebuah kehancuran total yang jauh lebih menyakitkan. Sebentar lagi. Di tengah riuhnya suara teriakan makian merendahkan dari Nyonya Ratna yang terus-menerus memecah keheningan siang itu. Tiba-tiba pintu utama rumah yang terbuat dari kayu jati berukir mewah ditarik terbuka dari dalam dan muncullah sosok Sarah yang berjalan pelan menuju ke arah pagar dengan gaya yang sangat anggun dan arogan. Istrinya itu tampak sudah berdandan sangat cantik rapi menggunakan riasan wajah mahal dan mengenakan pakaian gaun keluaran luar negeri berharga puluhan juta rupiah. Sangat kontras dengan penampilan suaminya yang saat ini sedang berdiri memelas di luar pagar dengan kemeja kusam basah oleh keringat dan celana kain yang kotor terkena debu jalanan. Kedatangan Sarah ke arah gerbang sama sekali bukan untuk menenangkan ibunya yang sedang marah-marah tidak karuan atau untuk meminta maaf kepada suaminya atas perlakuan kasar keluarganya ini. Melainkan Sarah datang untuk memberikan pukulan palu godam terakhir yang akan benar-benar mematikan memutus semua sisa ikatan yang pernah ada di antara mereka berdua. Arya perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang kuyu menatap langsung menembus ke dalam kedua bola mata istrinya tersebut. Menyingkirkan sejenak rasa gengsinya di depan para tetangga yang menonton. Lalu dengan nada suara yang sengaja dibuat bergetar memelas dia mengajukan sebuah pertanyaan terakhir yang menjadi penentu segalanya. Arya bertanya dengan sangat pelan namun terdengar jelas memastikan apakah ini benar-benar akhir dari semua janji suci dan sumpah pernikahan yang dulu pernah mereka ucapkan bersama-sama di hadapan agama. Dia mengingatkan Sarah bahwa dia adalah suaminya yang sah yang selama 5 tahun ini selalu berusaha membahagiakannya tanpa henti. Dan dia memohon kejelasan apakah Sarah benar-benar tega membuangnya ke jalanan seperti membuang seekor hewan peliharaan yang sedang sakit parah dan tidak berguna. Lagi, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Arya sebenarnya sedang memberikan satu kali kesempatan terakhir bagi istrinya itu untuk merenung menarik kembali perbuatan jahatnya dan bertobat memohon ampunan kepada Allah atas dosa pengkhianatan ini. Sebuah kesempatan kecil sebelum badai kehancuran yang sebenarnya benar-benar Arya lepaskan menghantam mereka semua tanpa sisa. Namun sungguh sangat disayangkan kesempatan emas terakhir yang diberikan Arya itu justru dibalas dengan sebuah tamparan penolakan yang luar biasa kejam dan sangat menyakitkan hati nurani. Sarah sama sekali tidak menunjukkan raut wajah sedih ragu atau menyesal sedikit pun mendengar pertanyaan suaminya itu. Dia justru membuang mukanya ke arah lain sambil mendengus kasar memancarkan aura rasa jijik yang amat sangat mendalam. Dengan ekspresi wajah yang sangat dingin beku tanpa emosi dan nada suara yang sangat merendahkan martabat, Sarah menjawab pertanyaan Arya dengan mengatakan lantang bahwa suaminya yang dulu dia nikahi adalah seorang direktur utama perusahaan yang kaya raya bergelimang harta dan dihormati banyak orang. Bukan seorang gembel pengemis kotor yang tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makan siang seperti yang berdiri di depannya sekarang ini. Sarah secara terang-terangan dan tanpa rasa malu sedikit pun mengatakan di depan wajah Arya dan ibunya bahwa dia menyesal pernah menghabiskan waktu bertahun-tahun hidup bersama laki-laki bodoh yang begitu mudahnya ditipu orang hingga jatuh miskin melarat. Dan dia dengan tegas mengusir Arya untuk pergi sejauh mungkin dari kehidupannya agar tidak mengganggu rencananya yang ingin segera membangun masa depan baru yang jauh lebih cerah dan kaya raya bersama pria idamannya yang lain. Setelah memuntahkan semua kalimat penolakan yang amat sangat kejam menyayat hati tersebut, Sarah langsung membalikkan badannya begitu saja mengibaskan rambut panjangnya dengan angkuh lalu berjalan cepat masuk kembali ke dalam rumah mewahnya tanpa pernah menoleh ke belakang barang satu detik pun. Nyonya Ratna yang melihat putrinya sudah memberikan keputusan bulat dan tegas itu langsung tertawa sinis merasa sangat menang besar. Dia lalu meludahi tanah di dekat ujung sepatu Arya sambil meneriakkan kata-kata usiran terakhir menyuruh Arya membawa koper rusaknya dan pergi menghilang dari pandangan matanya sebelum dia memanggil petugas keamanan kompleks perumahan untuk menyeret paksa tubuh Arya keluar dari area jalanan ini. Suara bantingan pintu utama rumah yang ditutup dengan sangat keras dari dalam menggema kuat menyadarkan Arya dari lamunannya. Menandakan bahwa ikatan pernikahan dan kekeluargaan yang selama ini dia bangun dengan susah payah menggunakan keringat dan darahnya kini telah benar-benar resmi berakhir dan hancur berkeping-keping tanpa bisa disatukan kembali. Seluruh penderitaan, hinaan, makian kasar,
Dan rasa lapar yang sejak semalam menyiksa fisik serta batinnya kini justru menguap menghilang tak bersisa, digantikan oleh sebuah perasaan lega yang luar biasa besar karena beban batu seberat gunung yang menahan langkahnya selama ini akhirnya telah terangkat hancur sepenuhnya. Arya tidak lagi meneteskan air mata kesedihan. Dia justru perlahan-lahan mulai menarik sudut-sudut bibirnya ke atas mengukir sebuah senyuman menyeringai yang sangat dingin, sinis, dan menyimpan ancaman bahaya yang teramat sangat mengerikan. Dia dengan tenang menundukkan badannya memungut kembali beberapa kemeja dan barang-barangnya yang berserakan di jalanan itu lalu memasukkannya secara asal-asalan ke dalam koper rusaknya. Sama sekali tidak mempedulikan tatapan heran dan kasihan dari beberapa tetangga yang masih setia menonton kejadian memalukan itu dari balik pagar rumah mereka masing-masing. Di dalam hatinya Arya terus-menerus memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga. Dia berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas semua kesabaran dan petunjuk jalanmu yang begitu nyata hari ini. Karena sekarang hamba sudah mengantongi semua alasan yang sah 100% tanpa keraguan sedikit pun untuk memberikan pelajaran hukuman paling menyakitkan yang tidak akan pernah sudi mereka lupakan sampai akhir hayat mereka." Arya menarik gagang kopernya yang mulai longgar itu lalu membalikan badannya berjalan perlahan menjauhi pagar rumah mewahnya sendiri dengan langkah yang kini terasa jauh lebih ringan dan penuh dengan kepastian arah tujuan. Dia berjalan menuju ke arah halte bus terdekat yang ada di depan perumahan bukan untuk melarikan diri hidup menggelandang, melainkan untuk duduk tenang menunggu kedatangan asistennya Budi yang sudah dia perintahkan untuk membawa masuk iring-iringan bala bantuan pembalasan dendam. Sandiwara babak penderitaan dan kepalsuan ini kini telah resmi dia tutup buku layarnya. Dan kini saatnya Arya bersiap-siap untuk membuka babak baru peperangan sesungguhnya yang akan memutarbalikkan dunia keluarga sombong itu dan melemparkan mereka semua dengan sangat keras jatuh membentur dasar kenyataan hidup paling kelam yang sudah mereka gali dan ciptakan dari tangan rakus mereka sendiri. Arya duduk terdiam di bangku halte bus yang terbuat dari besi karatan tepat di luar gerbang utama perumahan elit tersebut. Panas matahari siang itu benar-benar terasa memanggang kulit wajahnya yang kuyu. Namun rasa panas menyengat itu sama sekali tidak dipedulikannya karena hatinya kini terasa sangat dingin dan beku oleh tekad pembalasan dendam yang sudah mencapai titik didih tertinggi. Dia meletakkan koper rusaknya yang berisi tumpukan baju kotor di lantai halte jalan raya, lalu menarik napas panjang dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan untuk membuang sisa-sisa rasa sesak di dadanya. Arya mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan kasarnya, membersihkan sisa keringat dan debu jalanan yang menempel, lalu merapikan kerah kemejanya yang kusut akibat perlakuan kasar mertuanya tadi. Dia bergumam pelan di dalam hatinya memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah, karena telah memberikannya kekuatan mental yang luar biasa kuat untuk bertahan melewati masa-masa paling menyiksa dan merendahkan martabat dalam hidupnya selama 24 jam terakhir ini. Ya Allah, terima kasih banyak karena Engkau telah berbaik hati membuka mata hamba lebar-lebar untuk melihat dengan sangat jelas wujud asli dari orang-orang berhati iblis yang selama ini hamba beri makan dengan tetesan keringat hamba sendiri setiap harinya. Sekarang hamba berserah diri kepadamu untuk mengambil kembali semua titipan rezeki berlimpah yang sudah hamba berikan secara cuma-cuma kepada mereka, karena mereka bertiga terbukti sama sekali tidak pantas untuk menerimanya lagi. Sambil duduk bersandar menunggu kedatangan asisten pribadinya, Arya kembali memutar ulang semua perkataan kasar merendahkan, hinaan kotor, dan cacian yang baru saja dilemparkan langsung ke depan wajahnya oleh ibu mertua dan istrinya tadi di depan pagar. Setiap kalimat menyakitkan itu kini anehnya bukan lagi menjadi luka yang menggores hatinya, melainkan telah berubah total menjadi bahan bakar penyemangat kuat yang membuat senyum sinis di ujung bibir Arya semakin mengembang lebar penuh kepuasan. Dia menyadari di dalam hatinya bahwa dia sudah tidak sabar lagi ingin segera melihat perubahan drastis raut wajah mereka yang tadinya sangat sombong dan angkuh merendahkan manusia lain berubah menjadi rupa wajah ketakutan yang memucat pasi saat mereka menyadari bahwa mereka baru saja menendang dan membuang satu-satunya sumber kekayaan yang mereka miliki untuk menyambung napas pamer mereka. Sementara itu di depan pagar rumah mewah yang baru saja ditinggalkan melangkah pergi oleh Arya, suasana riuh dan penuh keangkuhan masih sangat terasa kental menyelimuti udara. Nyonya Ratna tampak sedang berdiri tegak berkacak pinggang sambil tertawa-tawa sangat keras dan sombong bersama dua orang tetangga sosialitanya yang sedari tadi asyik menonton kejadian pengusiran dramatis tersebut dari balik pagar rumah sebelah. Wanita tua yang seumur hidupnya selalu gila harta dan validasi status sosial itu dengan sangat bangga dan tanpa rasa malu sedikit pun menceritakan karangan kebohongan busuk kepada para tetangganya.
Dia mengatakan dengan suara lantang bahwa menantunya itu ternyata adalah seorang penipu kelas 3 yang menanggung banyak utang dan dia sangat bersyukur putrinya yang cantik sudah mengambil keputusan cepat dan sangat tepat untuk mengusir pria pesakitan miskin itu jauh-jauh dari kehidupan damai. Mereka di dalam area garasi yang pintunya terbuka lebar. Tampak Doni sang kakak ipar benalu sedang sibuk mondar-mandir dengan wajah memerah menahan kesal sambil terus-menerus menekan-nekan tombol kunci pengontrol jarak jauh mobil sport mewahnya yang tidak mau menyala sama sekali dari tadi pagi. Doni mengumpat-ngumpat melontarkan kata-kata kasar lalu menendang kuat ban mobil mahal itu, karena mesinnya sama sekali tidak merespons perintah dari kuncinya. Otaknya yang sempit dan malas berpikir itu sama sekali tidak menyadari bahwa sistem komputer pusat pada mobil berharga miliaran tersebut sebenarnya sudah dimatikan total dari jarak jauh oleh pihak dealer pusat atas perintah pembekuan langsung dari Arya sejak kejadian malam kemarin. Di area teras depan rumah, Sarah sedang duduk santai menikmati angin sepoi-sepoi di kursi malas mahalnya sambil terus-menerus memeriksa layar telepon genggamnya dengan wajah berseri-seri penuh senyum kemenangan. Karena dia sedang sangat antusias menunggu balasan pesan dari Mas Bram mantan kekasih kayanya, untuk memastikan jadwal kepastian pertemuan makan siang romantis mereka di restoran bintang 5 hari ini juga. Ketiga manusia serakah berhati dingin itu benar-benar sedang melayang tinggi berada di puncak ilusi kebahagiaan mereka. Merasa sangat menang dan luar biasa lega karena berhasil membuang beban hidup miskin mereka yang bernama Arya. Tanpa sedikit pun memiliki firasat atau menyadari bahwa badai kehancuran finansial yang sangat nyata dan mematikan sedang bergerak sangat cepat dari arah jalan raya menuju ke arah rumah mereka hanya dalam hitungan beberapa menit ke depan. Tepat ketika Nyonya Ratna sedang asyik-asyiknya membusungkan dada menyombongkan diri memamerkan kilauan perhiasan emas berlian di tangannya kepada para tetangga kaya lainnya. Tiba-tiba suasana jalanan aspal perumahan elit yang tenang itu dipecahkan secara paksa oleh suara deru mesin halus namun sangat bertenaga yang datang dari arah belokan jalan raya utama. Dari ujung belokan tersebut masuklah iring-iringan 3 unit mobil mewah berwarna hitam pekat mengkilap yang melaju dengan sangat tenang membelah jalanan namun sangat jelas memancarkan aura kemewahan dan kekuasaan tertinggi yang luar biasa pekat menekan siapa saja yang melihatnya. Di barisan urutan paling depan melaju dengan mulus sebuah mobil keluarga berukuran sangat besar keluaran terbaru dari Jepang yang harganya menembus angka miliaran rupiah. Segera diikuti oleh sebuah mobil sedan super mewah berlogo bintang 3 dari benua Eropa yang bodinya memantulkan cahaya terik matahari siang dengan sangat menyilaukan mata. Dan iring-iringan itu ditutup lagi oleh 1 unit mobil keluarga besar berwarna hitam pekat yang sama di bagian paling belakang. Iring-iringan mobil mewah plat nomor khusus tersebut melaju pelan menyusuri jalan aspal perumahan dan secara mengejutkan langsung berbelok tajam memutar arah lalu berhenti berjejer dengan formasi barisan yang sangat rapi tepat memblokir jalanan aspal di depan pagar besi rumah mewah tempat Nyonya Ratna sedang berdiri mematung kebingungan. Suara tawa Nyonya Ratna yang tadi sangat melengking nyaring seketika terhenti mendadak tersangkut di pangkal tenggorokannya. Mulutnya sedikit terbuka menganga menatap penuh rasa takjub sekaligus penasaran ke arah deretan mobil-mobil super mahal yang entah milik pengusaha besar dari mana itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pagar rumahnya seolah-olah sedang berkunjung mencari seseorang. Para tetangga yang tadinya sedang asyik mengobrol bergosip juga langsung terdiam 1000 bahasa menelan ludah mereka sendiri lalu perlahan memundurkan langkah mereka ke belakang pagar. Karena merasa sangat terintimidasi oleh pertunjukan kemewahan tingkat tinggi yang datang secara tiba-tiba dan tidak terduga tersebut. Sarah yang sedang duduk rileks di teras rumah langsung berdiri tegak dari kursinya dengan sepasang mata yang berbinar-binar dipenuhi oleh harapan harta. Di dalam kepalanya yang dipenuhi oleh hayalan materi itu dia langsung menebak secara gegabah bahwa rombongan mobil mewah berjajar ini pasti adalah kejutan utusan langsung dari Mas Bram yang sengaja datang menjemputnya untuk pergi makan siang dengan cara yang sangat luar biasa romantis bagaikan adegan di dalam film-film percintaan orang kaya. Doni pun yang tadinya sedang marah-marah sendiri di garasi sampai menghentikan aktivitas kasarnya merusak ban mobil dan langsung berlari kecil bergegas mendekati pagar besi untuk melihat siapa tamu penting super kaya raya yang sudi datang berkunjung ke area rumah mereka pada jam siang bolong seperti ini. Hanya dalam hitungan belasan detik setelah ketiga mobil mewah tersebut berhenti dalam posisi sangat sempurna. Pintu kemudi dari ketiga mobil tersebut terbuka secara serentak bersamaan dan keluarlah 3 orang pria berbadan sangat tegap dan berwajah garang yang mengenakan setelan jas hitam rapi berseragam layaknya pasukan pengawal pribadi profesional yang sering mengawal tokoh-tokoh pejabat penting negara. Salah satu pengawal berbadan besar yang keluar dari mobil sedan super mewah di barisan tengah langsung berjalan setengah berlari memutar dengan cepat ke arah pintu penumpang bagian belakang lalu membukakan pintunya dengan gerakan sangat terlatih sambil menundukkan badannya dengan sangat hormat menunggu seseorang keluar.
Dari dalam balutan kursi penumpang yang berlapis kulit asli berwarna terang itu melangkahlah keluar sosok Budi, sang asisten pribadi kepercayaan kesayangan Arya. Dia tampil dengan gaya yang sangat necis, elegan dan sangat profesional, mengenakan setelan jas kerja mahal bermerek luar negeri sambil membawa sebuah tas kerja kulit eksekutif berwarna coklat gelap di tangan kanannya. Nyonya Ratna dan Sarah yang melihat secara langsung sosok Budi berjalan keluar dari dalam mobil sedan mahal itu seketika mengerutkan kedua kening mereka, karena merasa sangat kebingungan, tidak mengerti dengan situasi janggal di depan mata mereka. Mereka berdua jelas tahu persis dan sangat mengenali wajah pria berpenampilan mapan tersebut, karena dia adalah asisten pribadi yang biasanya selalu patuh mengekor dan melayani segala urusan pekerjaan Arya selama bertahun-tahun ini. Namun tepat sebelum mereka berdua sempat mengeluarkan sepatah kata pertanyaan penuh keheranan dari mulut mereka, perhatian semua orang di jalanan itu langsung tersita dan teralihkan oleh bayangan sosok seorang pria yang berjalan sangat pelan namun dengan aura langkah penuh percaya diri tingkat tinggi menghampiri rombongan mobil mewah tersebut dari arah halte bus jalanan luar perumahan. Pria yang berjalan santai itu tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Arya, yang masih mengenakan kemeja kusut basah keringat dan celana kain kotornya. Berjalan tenang tanpa rasa beban sedikit pun sambil terus tersenyum menyeringai, sangat sinis menatap lurus tajam ke arah wajah ibu mertuanya yang entah mengapa perlahan-lahan mulai terlihat memucat pasi kehilangan darah. Saat langkah Arya semakin maju mendekati bagian pintu mobil sedan mewah tersebut, Budi dengan refleks sangat cepat langsung menegakkan badannya dan memberikan salam hormat membungkuk yang amat sangat dalam kepada pria pemegang kekuasaan perusahaannya itu. Budi dengan nada suara bariton yang sangat lantang menggema dan memang sengaja dikeraskan volume suaranya agar terdengar sangat jelas oleh semua orang di lingkungan situ, memberikan sebuah laporan perkembangan pekerjaan yang sangat mengejutkan isi kepala. Budi mengatakan dengan tegas, "Mohon maaf kami datang sedikit terlambat menjemput dari jadwal Tuan Arya. Seluruh proses administrasi pembayaran untuk proyek akuisisi pembelian Hotel Bintang 5 di pusat kota senilai ratusan miliar rupiah sudah selesai kami bereskan semuanya secara lunas hari ini. Dan sekarang seluruh jajaran Dewan Direktur Eksekutif dari pihak penjual sedang berkumpul menunggu kedatangan Tuan di ruang rapat utama, untuk segera melakukan penandatanganan dokumen serah terima pemindahan kekuasaan penuh ke tangan Tuan." Kalimat laporan pekerjaan dari Budi yang menggema dengan sangat jelas dan tegas di udara siang yang menyengat itu seketika menghantam gendang telinga Nyonya Ratna, Sarah, dan Doni layaknya sebuah ledakan bom berdaya hancur sangat tinggi yang langsung meratakan seluruh fondasi kewarasan akal sehat mereka hingga rata dengan tanah kotor. Sepasang mata Nyonya Ratna seketika melotot sangat lebar hingga nyaris keluar melompat dari kelopaknya. Wajah keriputnya yang tadinya berwarna merah karena kepanasan terik matahari kini berubah total menjadi sepucat wajah mayat hidup yang kehabisan aliran darah. Dan kedua lutut kakinya tiba-tiba bergetar sangat hebat di luar kendali hingga dia terpaksa harus berpegangan kuat mencengkeram jeruji besi pagar agar tubuh rentanya tidak jatuh pingsan-pingsan menghantam aspal jalanan. Sarah yang berdiri mematung di teras rumah tampak sangat menyedihkan seperti orang bodoh kehilangan akal yang baru saja tersambar petir mengerikan di siang bolong. Telepon genggam edisi terbaru miliknya terlepas begitu saja dari genggaman tangannya yang lemas dan jatuh membentur keras ke lantai marmer teras, hingga layar kacanya retak berantakan berkeping-keping tanpa dia pedulikan sama sekali untuk memungutnya. Doni yang tadinya berdiri congkak berkaca pinggang di dekat garasi kini mulutnya menganga ternganga lebar tak percaya menatap secara bergantian dengan mata kosong ke arah deretan mobil mewah pengawal pribadi, ke arah wajah Budi yang sangat hormat, dan ke arah wajah adik iparnya yang berdiri gagah penuh kuasa di seberang sana. Di dalam hati mereka bertiga timbul pertanyaan besar yang sama. Bagaimana mungkin pria pesakitan jatuh miskin yang baru saja mereka caci maki habis-habisan, mereka ludahi harga dirinya, dan mereka usir paksa layaknya membuang anjing kurap beberapa belas menit yang lalu kini tiba-tiba berdiri tegap dikelilingi oleh pengawal berjas hitam dan mobil bernilai miliaran rupiah sambil membahas tentang kelancaran proyek pembelian sebuah hotel mewah bintang 5 yang total harganya sama sekali tidak masuk akal di kepala mereka. Arya sama sekali tidak meneteskan air mata drama atau marah-marah meluapkan emosi meledak-ledak layaknya orang pinggiran. Dia justru hanya tersenyum teramat sangat tipis dengan sorot mata yang luar biasa dingin mematikan menatap secara bergantian satu persatu rupa wajah keluarga yang sudah berkhianat menikamnya dari belakang tersebut. Budi dengan gerak tubuh sangat sigap terlatih langsung membuka tas koper kulit di tangannya lalu mengeluarkan sebuah jas kerja eksekutif berwarna hitam pekat yang baru saja disetrika sangat rapi dan langsung memakaikannya ke punggung Arya menutupi kemeja kusam kotornya.
Seketika itu juga seluruh aura kemiskinan palsu yang memang sengaja Arya pakai sebagai topeng ujian sejak semalam langsung menguap hilang ditiup angin siang digantikan secara penuh oleh aura dominasi seorang pemimpin tertinggi. Bisnis yang sangat berkuasa mutlak, tak tersentuh tangan orang biasa, dan jelas memancarkan ancaman bahaya mematikan bagi siapa saja hama yang berani mengusik ketenangan hidupnya. Arya dengan gerakan sangat tenang mengambil sebuah map dokumen tebal berwarna merah menyala dari tangan asisten setianya lalu melangkah maju secara pelan mendekati pagar besi tinggi yang memisahkan dirinya dengan sekumpulan keluarga parasit tamak tersebut. Arya menatap sangat tajam dan dalam langsung ke arah kedua bola mata Sarah yang kini sudah mulai dipenuhi oleh genangan air mata kepanikan luar biasa dan rasa ketakutan memuncak, karena dia akhirnya menyadari betapa kebodohan sangat fatal tak terampuni yang baru saja dia lakukan menghancurkan hidupnya sendiri. Dengan nada suara yang sangat tenang rendah berwibawa namun daya tembusnya menusuk lurus menyayat masuk ke dalam bilik jantung hati, Arya mulai menjatuhkan hukuman karma instan nyata yang pertama untuk menghancurkan mereka. Arya mengatakan dengan pengucapan kalimat yang sangat jelas perlahan bahwa bangunan rumah luar biasa mewah yang sedang mereka pijak dengan penuh kesombongan saat ini memang benar. Adanya sertifikat bangunannya sudah dia balik nama secara resmi menjadi atas nama Sarah sebagai hadiah perayaan ulang tahun Sarah tahun lalu. Namun sayang Sarah dan ibunya ternyata terlalu bodoh malas dan buta huruf untuk membaca detail isi dokumen hukum secara menyeluruh. Arya menjelaskan dengan seulas senyum meremehkan yang sangat kentara bahwa dokumen sertifikat tanah asli seluas 1000 meter persegi tempat berdirinya kokoh bangunan rumah mewah ini kenyataannya masih secara penuh tercatat dan terdaftar sah, atas nama kepemilikan mutlak perusahaan properti milik Arya yang sampai detik ini sama sekali tidak pernah mengalami musibah kebangkrutan sedikit pun. Arya memberikan sebuah peringatan lisan yang amat sangat keras dengan nada suara mengancam mematikan bahwa karena bangunan rumah milik Sarah ternyata berdiri tegak di atas lahan tanah milik perusahaannya tanpa ada selembar pun surat izin menyewa lahan yang sah secara hukum, maka Arya selaku direktur utama memberikan batas tenggang waktu tepat 24 jam dimulai dari detik ini kepada mereka bertiga untuk segera memindahkan dan mengangkat seluruh batu bata bangunan rumah itu pergi jauh dari atas tanahnya. Atau jika mereka merasa tidak sanggup memindahkan bangunan raksasa tersebut maka Arya sendiri yang akan berbaik hati menyewa puluhan unit alat berat mesin penghancur gedung dan mesin pengeruk tanah untuk meratakan seluruh bangunan rumah mewah itu menjadi tumpukan debu puing-puing kotor beserta seluruh isi perabotan tas-tas mahal dan perhiasan di dalamnya besok pagi-pagi, sekali tanpa sisa ampun. Mendengar ancaman jalur hukum yang sangat kuat masuk akal dan jelas sangat mematikan impian hidup mereka itu, Nyonya Ratna langsung menjerit histeris berteriak kencang memegangi kepalanya yang terasa mau pecah berantakan berkeping-keping. Wanita tua tamak itu akhirnya menyadari sepenuhnya bahwa rumah mewah bertingkat yang selama ini selalu menjadi kebanggaan pamer sosialnya di arisan ternyata sama sekali tidak memiliki nilai jual sedikit pun jika tanah pijakannya bukanlah milik mereka sendiri. Dan kenyataan pahit menyakitkan ini memastikan bahwa mereka bertiga benar-benar akan diusir paksa secara memalukan menjadi gelandangan jalanan sungguhan tanpa membawa harta apapun saat ayam berkokok besok pagi. Belum selesai rasa terkejut hebat dan ketakutan menyiksa itu dicerna oleh kapasitas otak mereka yang sempit dan serakah. Arya kini mengalihkan tatapan matanya yang sangat mematikan membelah jiwa itu ke arah tubuh Doni yang berdiri kaku membeku layaknya patung batu di dekat area garasi mobil. Arya perlahan menunjuk lurus ke arah mobil sport mahal yang sedari tadi terus-menerus diutak-atik disiksa oleh kakak iparnya tersebut lalu mulai berbicara dengan nada suara mengejek yang amat sangat kentara merendahkan harga diri Doni. Arya mengatakan dengan santai bahwa Doni tidak perlu lagi bersusah payah mengeluarkan tenaga merusak kunci remote mobil tersebut, karena seluruh jaringan sistem keamanan mesin pada mobil sport seharga miliaran itu sudah diblokir dan dimatikan secara total langsung dari pantauan satelit pusat bengkel, atas perintah mutlak dari Arya selaku pemilik sah tunggal yang membayar lunas pembelian mobil itu secara tunai menggunakan nama perusahaannya sendiri. Arya melanjutkan dengan senyuman meremehkan bahwa dia baru saja selesai menelepon pihak dealer resmi penarik aset mobil dan sudah memerintahkan petugas berbadan besar mereka untuk segera datang menjemput menarik mobil mewah itu kembali ke tempat asalnya sore hari ini juga. Dan dia memberikan peringatan tajam kepada Doni untuk tidak pernah berani-berani mencoba menghalangi atau melawan tugas para petugas penarik mobil tersebut jika Doni masih merasa sangat sayang menghargai nyawanya sendiri dan tidak ingin segera membusuk kelaparan di dalam sel tahanan penjara kota dengan tuduhan sangat memalukan sebagai pencuri penggelap aset berharga milik orang lain.
Selain itu, Arya juga secara terang-terangan langsung menagih pengembalian jam tangan mewah edisi koleksi terbatas miliknya yang tadi pagi dengan sangat beraninya dan tanpa rasa malu dicuri masuk ke dalam saku oleh tangan kotor Doni saat Arya sedang berpura-pura tidur kelelahan di atas karpet ruang tamu. Mendengar aksi pencurian rahasianya di pagi buta secara mengejutkan dibongkar telanjang bulat di depan umum dan tetangga. Wajah sang kakak ipar Doni langsung berubah seketika menjadi sangat pucat memutih ketakutan setengah mati gemetar menahan kencing. Kedua tangannya bergetar hebat merogoh saku celana pendek kotornya dengan gerakan sangat cepat panik lalu mengeluarkan jam tangan berhias berlian mahal itu dan segera melemparkannya membuangnya ke lantai aspal garasi karena dia sangat ketakutan. Setengah mati dituduh sebagai pencuri perampok sungguhan oleh pria yang kini terlihat sangat berkuasa luar biasa kaya raya berdiri di luar pagar yang memiliki kemampuan memenjarakannya menghancurkannya kapan saja Arya mau. Keangkuhan palsu dan kesombongan tidak beralasan milik Doni yang tadi pagi hari begitu luar biasa besarnya merendahkan Arya kini lenyap menguap seketika tak berbekas berganti dengan rasa ketakutan memohon ampun luar biasa layaknya pemandangan seekor tikus tanah kecil yang sedang ditatap sangat tajam siap dimakan oleh seekor elang pemangsa raksasa yang tidak memiliki ampunan. Sebagai langkah pukulan penyelesaian hukum terakhir yang sudah dapat dipastikan akan benar-benar memutus menebas segala macam akar harapan busuk dan niat perselingkuhan mereka. Arya menarik napas sangat panjang lalu perlahan-lahan mengeluarkan sebuah amplop dokumen coklat tebal resmi dari dalam tumpukan map dokumen yang sedari tadi dipegangnya dengan kuat. Dia langsung melemparkan lemparan amplop coklat itu dengan gerakan sangat kasar melewati celah-celah jeruji besi pagar tinggi itu. Hingga amplop itu melayang jatuh dengan keras dan mendarat mulus di atas lantai marmer teras tepat di dekat ujung jari kaki Sarah yang kini terus bergetar tanpa henti. Kertas-kertas dokumen resmi di dalam amplop itu sedikit keluar berhamburan memperlihatkan sebuah draft salinan surat gugatan cerai resmi dari pihak kantor pengadilan agama ibu kota yang ternyata sudah ditandatangani secara penuh oleh Arya di atas materai asli tanda perpisahan. Arya menatap lurus wajah Sarah istrinya yang kini sudah benar-benar menangis terseduh-seduh melolong memohon belas kasihan sambil bersimpuh di lantai dengan tatapan mata yang amat sangat dingin kosong tanpa ada setetes pun sisa-sisa rasa kemanusiaan cinta kasih di sana. Arya mengatakan dengan suara bariton yang menggema lantang menembus udara panas bahwa tumpukan surat cerai yang jatuh di kakinya itu adalah bentuk hadiah manis terakhir yang bisa dia berikan. Dia menyuruh Sarah dengan nada memerintah tegas untuk segera menandatangani surat pembebasan itu dan mengembalikannya ke kantor pengadilan hari ini juga agar Sarah bisa segera bebas merdeka lepas tanpa beban untuk berlari mengejar cinta masa lalu mantan kekasih kayanya yang bernama Mas Bram yang pada kenyataan kasarnya ternyata harta kekayaannya tidak akan pernah bisa lebih tinggi lebih kaya dibandingkan total ukuran saldo kekayaan kerajaan properti yang Arya miliki. Arya juga secara cerdas menambahkan serangan kalimat dengan nada yang sangat merendahkan jiwa bahwa Sarah tidak usah bermimpi berhayal konyol di siang bolong, untuk bisa berniat menuntut hak pembagian harta gonogini sepeser pun uang dari proses perceraian ini. Karena Arya dibantu Budi sudah mempersiapkan dengan sangat rapi ratusan berkas bukti rekaman video jernih dan rekaman suara sangat jelas dari kamera pengawas tersembunyi beresolusi tinggi miliknya yang pasti akan menjadi senjata sangat mematikan telak di ruang sidang hakim. Bukti nyata rekaman tentang semua rencana pengkhianatan kotor, rencana perselingkuhan niat materi, kelakuan kekerasan fisik Doni, dan seluruh tindakan kejam pengusiran hina yang mereka lakukan bersama-sama tanpa rasa kemanusiaan sejak malam tadi hingga siang ini yang sudah dipastikan 100% akan membuat Dewan Hakim Pengadilan tidak akan pernah sudi apalagi rela memberikan hak harta-harta pesangon sepeser pun jatuh ke tangan perempuan rendahan yang memiliki kualitas kelakuan kotor serendah itu. Arya menutup rentetan kalimat pembunuhan mentalnya siang itu dengan mengucapkan pelan bahwa sandiwara kebangkrutan fiktif yang sengaja dia ciptakan dari ketiadaan ini sesungguhnya hanyalah sebuah bentuk ujian kesetiaan hati kecil-kecilan yang dengan amat sangat memalukan telah gagal total mereka lewati tanpa sisa sedikit pun. Dan kini pada akhirnya dia mempersilakan mereka semua bertiga untuk segera masuk menikmati dan menjalani masa depan kehidupan di dalam neraka kemiskinan yang sebenarnya. Yang sedari awal sudah mereka cari mereka pilih sendiri dengan menggunakan kebodohan tangan rakus mereka sendiri. Setelah menjatuhkan hukuman mental yang teramat sangat telak dan mematikan tersebut, Arya sama sekali tidak menoleh lagi ke belakang untuk melihat rupa wajah hancur lebur keluarganya yang kini sedang meratap menangis di atas lantai teras rumah. Dengan langkah yang teramat sangat tenang, penuh dengan kewibawaan tingkat tinggi, dan aura kekuasaan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, Arya berjalan melangkah mantap masuk ke dalam kabin mobil sedan super mewah berlogo bintang 3 yang sedari tadi pintunya sudah ditahan terbuka oleh asisten pribadinya yang sangat setia yaitu Budi.
Begitu tubuh Arya sudah duduk dengan sangat nyaman bersandar di atas kursi penumpang berlapis kulit asli impor yang sangat empuk dan sejuk itu. Budi dengan gerakan yang sangat profesional segera menutup pintu mobil tersebut dengan suara debuman halus yang seolah-olah menjadi tanda ketukan palu hakim bahwa riwayat kehidupan mewah keluarga Benalu itu telah resmi ditutup dan dikunci rapat-rapat untuk selamanya. Iring-iringan 3 mobil mewah berwarna hitam pekat itu kemudian mulai bergerak perlahan membelah jalanan aspal perumahan elit, meninggalkan area depan pagar besi yang kini justru berubah layaknya sebuah panggung pertunjukan drama tragedi paling memalukan yang pernah disaksikan oleh puluhan pasang mata tetangga yang kebetulan lewat dan menonton. Dari balik kaca jendela mobilnya yang gelap dan kedap suara, Arya bisa melihat dengan sangat samar bayangan istrinya Sarah yang berlari tersandung-sandung dengan bertelanjang kaki mengejar ke arah gerbang besi sambil terus-menerus meneriakkan nama Arya memohon ampunan dengan air mata yang mengalir sangat deras merusak seluruh riasan wajah mahalnya. Sementara ibu mertuanya Nyonya Ratna kini sudah benar-benar jatuh pingsan tak sadarkan diri tergeletak lemas di atas lantai garasi akibat pembuluh darah di kepalanya tidak sanggup menahan tekanan keterkejutan yang teramat sangat dahsyat membayangkan kemiskinan yang sudah menanti di depan mata. Namun pemandangan yang teramat menyedihkan itu sama sekali tidak sedikit pun menggetarkan dinding hati Arya yang kini sudah mengeras menjadi bongkahan batu es. Dia justru menghembuskan napas yang amat sangat panjang dan lega seolah-olah dia baru saja berhasil mengeluarkan sekumpulan sel tumor ganas beracun yang selama bertahun-tahun ini menggerogoti kesehatan jiwa dan raganya dari dalam. Hanya berselang kurang dari 60 menit setelah kepergian rombongan mobil mewah Arya dari area perumahan tersebut, karma instan yang sedari tadi dijanjikan rupanya sama sekali tidak membuang-buang waktu untuk segera datang menjemput menyiksa mereka bertiga tanpa memberikan kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Sebuah truk derek berukuran sangat besar yang bertuliskan logo resmi dari dealer mobil mewah pusat tiba-tiba datang meraung-raung memecah keheningan jalanan kompleks dan langsung memarkirkan kendaraannya dengan posisi menyilang kasar memblokir tepat di depan pintu garasi rumah mereka. 3 orang petugas penarik aset berbadan sangat tegap dan berwajah garang langsung melompat turun dari atas truk tanpa basa-basi sedikit pun berjalan menerobos masuk melewati pagar yang terbuka menyerahkan selembar surat penyitaan resmi yang sudah ditandatangani di atas materai kepada Doni yang saat itu tubuhnya masih bergetar hebat menahan ketakutan yang luar biasa. Para petugas itu sama sekali tidak mempedulikan teriakan protes memelas atau perlawanan lemah dari Doni. Mereka dengan sangat cekatan dan profesional langsung memasangkan rantai derek baja ke bagian bawah mesin mobil sport mewah yang selama ini selalu menjadi alat kebanggaan pamer Doni untuk menarik perhatian perempuan murahan di luar sana. Lalu menarik paksa mobil mahal itu keluar dari area garasi menyeretnya naik ke atas bak truk derek raksasa dalam waktu yang sangat singkat. Doni hanya bisa berdiri mematung kaku sambil menangis sesenggukan layaknya seorang anak kecil yang mainannya direbut paksa. Dia menyadari sepenuhnya bahwa dia tidak akan berani melawan karena ancaman masuk penjara atas tuduhan pencurian dan penggelapan aset yang tadi dilontarkan oleh Arya terus-menerus terngiang-ngiang menghantui dan meneror isi kepalanya. Di waktu yang bersamaan di dalam area teras rumah, Sarah yang sudah tidak mempedulikan lagi keadaan ibunya yang masih terbaring lemas pingsan di lantai kini sedang sibuk menangis panik dengan jari-jari tangan yang bergetar hebat mencoba berulang kali menghubungi nomor telepon seluler milik Mas Bram mantan kekasih kayanya yang selama ini dia jadikan sebagai rencana cadangan keselamatan finansial hidupnya. Setelah belasan kali panggilannya sengaja ditolak, akhirnya suara Mas Bram terdengar menjawab dari seberang telepon dengan nada yang sangat dingin, ketus, dan terburu-buru seolah merasa sangat terganggu. Dan di saat itulah Sarah langsung menangis menjerit histeris menceritakan semua kejadian bencana pengusiran ini dan memohon memelas agar Mas Bram segera datang membawa mobil mewahnya menjemput menyelamatkan Sarah dari ancaman kemiskinan dan segera menikahinya hari ini juga sesuai dengan janji manis yang selalu pria itu ucapkan melalui pesan teks. Namun layaknya sebuah pepatah usang yang mengatakan bahwa keburukan pasti akan selalu menarik keburukan lainnya. Jawaban yang keluar dari mulut Mas Bram saat itu benar-benar menjadi pukulan godam paling mematikan yang langsung menghancurkan sisa-sisa kewarasan otak Sarah, hingga hancur berkeping-keping menjadi debu. Mas Bram bukannya memberikan pelukan kata penenang atau menjanjikan tempat perlindungan yang mewah. Pria licik itu justru tertawa sangat keras terbahak-bahak menyindir merendahkan Sarah dengan suara yang sangat menusuk kalbu. Pria hidung belang itu mengatakan dengan sangat terus terang dan tanpa rasa malu sedikit pun bahwa selama ini dia terus-menerus menggoda memberikan hadiah dan mengirimkan pesan mesra kepada Sarah murni hanya untuk bersenang-senang mencari hiburan dan memuaskan rasa penasaran egonya semata, karena dia merasa sangat tertantang ingin menaklukkan istri dari seorang direktur utama yang sukses.
Mas Bram dengan nada suara yang amat sangat merendahkan derajat wanita menegaskan bahwa dia sama sekali tidak pernah memiliki niat tulus barang sekecil debu pun untuk benar-benar menikahi Sarah. Apalagi sekarang setelah dia mengetahui fakta menyedihkan bahwa Sarah ternyata sudah berubah wujud menjadi seorang wanita gelandangan pengangguran yang baru saja diusir jatuh miskin dan sama sekali tidak memiliki harta kekayaan atau aset apapun yang bisa dibanggakan. Sebelum Sarah sempat membuka mulutnya untuk memaki marah atau berteriak meratapi nasibnya, Mas Bram sudah lebih dahulu memutuskan sambungan panggilan telepon itu secara sepihak dengan sangat kasar lalu langsung memblokir nomor telepon Sarah saat itu juga secara permanen memastikan bahwa wanita serakah itu tidak akan pernah bisa menghubunginya lagi sampai kapanpun. Sarah langsung menjerit sejadi-jadinya melolong-lolong panjang layaknya orang gila yang kehilangan akal sehat membanting telepon genggamnya sendiri ke arah dinding hingga hancur berantakan. Dia menjambak rambutnya sendiri meratapi betapa bodoh dan serakahnya dirinya karena telah secara sadar dan sukarela melepaskan sebutir bongkahan berlian murni yang sangat berharga bersinar terang demi mengejar sekeping uang koin logam palsu berkarat yang ternyata tidak ada harganya sama sekali di pasaran. Hari itu juga menjelang petang hari rentetan mimpi buruk mereka masih belum bersedia untuk berhenti menyiksa. Puluhan petugas eksekusi tanah berseragam lengkap yang disewa secara resmi oleh perusahaan Arya datang berbondong-bondong membawa surat perintah pengosongan lahan mendesak mereka bertiga untuk segera angkat kaki meninggalkan area properti itu malam itu juga tanpa boleh membawa satupun barang perabotan elektronik atau barang mewah lainnya selain beberapa lembar pakaian kotor yang menempel di badan karena seluruh barang berharga di dalam rumah itu tercatat dibeli menggunakan uang rekening perusahaan milik Arya secara mutlak. Waktu terus bergulir berputar sangat cepat tidak terasa sudah 6 bulan lamanya berlalu sejak kejadian pengusiran dramatis yang paling memalukan dalam sejarah perumahan elit tersebut terjadi. Roda kehidupan yang tadinya selalu berada di atas puncak kemewahan kini telah benar-benar menggilas menghancurkan keluarga Nyonya Ratna, hingga mereka tersungkur jauh ke dalam dasar jurang kemiskinan yang sangat berlumpur, gelap, dan sangat bau. Kini mereka bertiga terpaksa harus bertahan hidup menumpang tinggal berdesak-desakan di dalam sebuah kamar rumah petak sewaan yang berukuran sangat kecil, sempit, dan pengap yang letaknya berada di sebuah gang kumuh padat penduduk di pinggiran ibu kota tempat yang sering kebanjiran air got jika musim hujan tiba. Doni sang kakak ipar yang tadinya sangat sombong angkuh dan selalu merasa dirinya paling tampan menyetir mobil sport mewah kini wajahnya sudah berubah menjadi sangat kusam, hitam terbakar terik matahari jalanan. Dan tubuhnya terlihat sangat kurus kering karena dia terpaksa harus bekerja kasar banting tulang menjadi seorang buruh panggul bongkar muat barang di pasar induk tradisional yang bau setiap malam hingga pagi buta. Tangan Doni yang dulunya sangat mulus rajin melakukan perawatan kini dipenuhi oleh kapalan tebal lecet-lecet dan seringkali dia harus menahan rasa sakit luar biasa di punggungnya demi bisa mendapatkan upah uang recehan harian yang bahkan jumlahnya tidak pernah cukup untuk sekadar membeli 3 bungkus nasi sayur di warung terdekat. Nyonya Ratna yang dulu sangat memuja-muja perhiasan emas berlian dan gemar mengumpulkan tas-tas kulit berharga puluhan juta rupiah kini harus menelan kepahitan hidup yang teramat sangat menyayat hati karena dia menderita penyakit komplikasi paru-paru akut akibat lingkungan yang kotor namun tidak memiliki uang sepeser pun untuk pergi berobat ke dokter spesialis. Wanita tua pemarah itu kini hanya bisa terbaring lemah tidak berdaya di atas selembar tikar pandan tipis yang mulai lapuk sambil terus-menerus menangis terseduh-seduh menyesali perbuatan kejamnya di masa lalu. Meratapi nasibnya karena semua teman-teman arisan sosialitanya yang dulu selalu memujanya kini justru secara serempak menjauhinya memblokir nomor teleponnya dan bahkan menolak mentah-mentah memberikan pinjaman uang meski hanya bernilai Rp50.000 saja. Sementara itu Sarah yang dulunya selalu tampil bersinar cantik bagaikan seorang putri raja yang selalu dilayani oleh para asisten rumah tangga kini nasibnya sungguh amat menyedihkan dan merana. Kecantikannya memudar tergerus beban pikiran yang sangat berat dan rasa penyesalan tak berujung yang selalu mencekik lehernya setiap malam. Untuk bisa bertahan hidup dan menyuapi makan ibunya yang sakit, Sarah terpaksa harus membuang jauh-jauh sisa harga dirinya dan bekerja sebagai seorang tukang cuci piring kotor paruh waktu di sebuah warung tenda pecel lele pinggir jalan raya, di mana setiap malam dia harus rela menahan perihnya kulit tangan yang melepuh terkena sabun cuci murah dan seringkali harus menelan ludah menerima makian kasar dari pemilik warung jika dia bekerja terlalu lambat akibat kelelahan. Di sisi lain kota yang berbeda kehidupan Arya justru berbalik melesat melambung sangat tinggi menuju tingkat kebahagiaan dan kedamaian batin yang belum pernah dia rasakan sebelumnya seumur hidupnya. Terlepasnya beban benalu parasit berwujud manusia yang selama 5 tahun ini menghisap energi dan menguras hartanya ternyata menjadi sebuah jalan pembuka rezeki besar-besaran yang langsung mengalir deras tak terbendung dari Allah.
Bisnis propertinya kini justru berkembang menjadi 3 kali lipat lebih besar merajai pasar ibu kota dan kini dia aktif mendirikan banyak yayasan panti asuhan serta sekolah gratis bagi anak-anak jalanan yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukurnya yang teramat sangat dalam kepada Sang Pencipta. Arya sudah sepenuhnya melupakan dan menghapus nama Sarah beserta keluarganya dari dalam memori otaknya. Dia tidak pernah lagi menyimpan rasa benci atau rasa dendam kesumat di dalam dadanya karena dia menyadari bahwa dendam itu hanya akan mengotori hatinya yang kini sudah bersih tenang. Dia telah belajar untuk ikhlas melepaskan masa lalu yang sangat menyakitkan itu karena dia melihat dengan sangat jelas bagaimana keadilan alam semesta bekerja dengan sangat sempurna menghukum orang-orang yang tamak. Terkadang saat dia sedang duduk santai menikmati secangkir teh kamomil hangat di balkon apartemen mewahnya yang berada di lantai tertinggi gedung pencakar langit menatap indahnya lampu-lampu ibu kota di malam hari, Arya hanya tersenyum tipis merenungkan rentetan kejadian masa lalunya itu. Dia bergumam pelan di dalam hati bersyukur mengucap Alhamdulillah ya Allah terima kasih atas semua badai musibah fiktif waktu itu karena justru dari badai itulah hamba bisa melihat dengan sangat jelas siapa yang benar-benar sudi berdiri memegang tangan hamba di saat hamba sedang terjatuh dan siapa saja yang justru dengan sengaja menendang kepala hamba agar hamba semakin tenggelam ke dalam lumpur. Kehidupan baru Arya kini dipenuhi oleh orang-orang baik teman-teman sejati yang sangat tulus menghargai kerja kerasnya dan tidak lama lagi dia juga berencana untuk memulai lembaran baru membangun keluarga kecil yang dilandasi oleh rasa cinta yang murni kesetiaan tanpa syarat dan pemahaman agama yang kuat agar kesalahan yang sama tidak akan pernah terulang kembali di masa depan. Kisah yang teramat sangat menyesakan dada namun penuh dengan keadilan ini mengajarkan kepada kita semua sebuah hikmah pelajaran hidup yang sangat penting dan mahal harganya bahwa keserakahan manusia yang gila akan harta duniawi selalu saja akan berujung pada kehancuran yang sangat mengerikan dan memalukan. Uang miliaran rupiah dan seluruh fasilitas kemewahan yang kita nikmati di dunia ini sebenarnya hanyalah sebuah ujian titipan sesaat dari Tuhan yang bisa diambil kembali kapan saja tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Kesetiaan seorang pasangan dan rasa cinta kasih dari keluarga tidak akan pernah bisa diukur atau dibeli menggunakan tumpukan uang atau perhiasan mahal, melainkan hanya bisa dibuktikan keasliannya saat kita sedang berada di titik paling rendah jatuh terpuruk, dan tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan. Kesombongan dan kebiasaan merendahkan orang lain yang sedang kesusahan adalah sifat iblis yang paling dibenci oleh Allah dan sudah dipastikan karma kehidupan akan selalu datang menagih pembayaran atas setiap air mata rasa sakit hati yang dengan sengaja kita jatuhkan dari mata orang-orang yang tidak bersalah. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan hati untuk terus menjadi pribadi yang pandai bersyukur atas apapun rezeki yang kita miliki setia mendampingi pasangan hidup kita dalam suka maupun duka dan selalu menjauhi sifat tamak yang hanya akan membawa kita masuk ke dalam jurang penderitaan yang panjang. Terima kasih banyak kepada kalian semua para pendengar setia yang sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk mendengarkan cerita panjang yang penuh dengan pelajaran hidup ini dari awal hingga akhir. Jika kalian merasa terhibur mendapatkan hikmah kebaikan atau ikut merasakan emosi ketegangan di dalam cerita ini, saya sangat memohon dukungan dari kalian semua untuk segera menekan tombol like pada video ini sekarang juga agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang di luar sana. Jangan lupa juga untuk menuliskan komentar kalian di bawah. Ceritakan pendapat kalian tentang kelakuan keluarga Sarah dan pelajaran apa yang paling mengena di hati kalian dari kisah pengkhianatan ini. Dan yang paling penting pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi pada channel Cerita di Balik Luka agar kalian tidak pernah tertinggal setiap kali kami mengunggah kisah-kisah drama kehidupan terbaru yang pastinya jauh lebih seru, lebih menegangkan, dan syarat akan makna kehidupan di hari-hari berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah penuh air mata dan pelajaran berharga selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik dan teruslah bersyukur setiap hari.